Perhatikan baik-baik siapa pria di depan ini sebenarnya. Bagaimana dia bisa dengan kekuatannya sendiri membunuh ribuan penjahat hanya dengan tangan kosong. Ternyata dia adalah Chen Tianhao, pewaris ilmu pengobatan Tianmen. Baru saja tadi, pemuda ini sedang mengambil obat di Longhai Renyitang. Tiba-tiba seorang gadis muda mendekatinya dari belakang. Dia menepuk pundaknya. Wanita itu bertanya apakah pemuda tersebut punya waktu luang malam ini untuk berolahraga bersama. Namun, pemuda itu tidak tertarik dengan ajakan wanita tersebut. Melihat hal ini, wanita itu segera menekan punggung pemuda itu beberapa kali lagi. Pada saat itu, ribuan preman tiba-tiba masuk ke dalam. Mereka mengusir semua tamu yang ada di tempat itu dan menghancurkan obat yang baru saja diambil oleh pemuda itu. Kemudian, pemuda itu segera menuntut kompensasi dari para bandit ini. Siapa sangka para bandit itu langsung mulai menyerang. Jadi terjadilah adegan di awal tadi. Hei Yai. Kakak besar, jangan panggil kalau kamu berani. Kakak besarku adalah penguasa bawah tanah Donghai yang diangkat langsung oleh Tuan Chu. Kalau kamu menyerangku, kamu tidak akan bertahan hidup malam ini. Sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana aku tidak bisa melewati malam ini. Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Berani menyentuh orangku. Aku ingin lihat siapa yang tidak ingin hidup lagi. Tidak bisa menahan. Kamu sedang menantang batas kesabaranku. Balikan meja. Menghancurkan obatku. Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi, orang-orangku yang salah lebih dulu. Benar, kamu sudah cukup lama mengikuti Chu Nantian. Apakah dia mengajarkanmu bertindak seperti ini? Apakah kamu ingin mati? Kurang ajar. Tuan Chu adalah Raja Obat Longhai. Dia telah menyelamatkan banyak tokoh besar. Kamu berani tidak menghormati Tuan Chu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di Longhai. Bahkan jika Chu Nantian berdiri di sana, dia hanya bisa berlutut di depanmu. Berani menghina Tuan Chu. Sepertinya kamu tidak sabar ingin mati. Beritahu Chu Nantian. Dalam 3 menit, temui aku di toko obat di timur kota. Jika terlambat, Anda akan diusir dari gerbang langit. Siapa yang menelepon? Paman Guru. Paman Guru berkata Anda harus sampai di toko obat di timur kota dalam 3 menit. Jika tidak, Anda akan diusir dari gerbang langit. Berani-beraninya Anda menyinggung Tuan Chu. Saya akan membuat Anda lenyap tanpa jejak. Tunggu saja, Zhao Honghe. Berani sekali kamu. Chu Nantian memberi hormat kepada Paman Guru. Long Wei memberi hormat kepada kakek Paman Guru. Paman Guru, ini Chu Nantian. Jaga orangmu. Jika terjadi lagi, keluarkan dari Tianmen. Murid mematuhi perintah. Apa yang begitu mendesak, Jiayong? Kamu tidak perlu melakukannya. Tuan Su ada urusan mendesak yang harus ditangani. Tanda tangani perjanjian ini. Lalu kamu bisa pergi. Maksudnya apa? Masih belum mengerti? Pertunanganmu dengan Tuan Su berakhir di sini. Biarkan Su Xiaoliu berbicara langsung dengan saya. Apakah kamu pantas bertemu dengan Direktur Su? Memanggilmu ke sini hari ini sudah sangat menghormatimu. Ini untuk menjaga harga dirimu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Karena Su Xiaoliu tidak ingin tampil. Maka urusan ini harus dibicarakan langsung. Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, selain membuatku semakin muak padamu, tidak ada artinya sama sekali. Ini alasanmu ingin bertemu denganku hari ini, kan? Tanda tangani 2 juta ini. Mulai hari ini, keluar dari hidupku. Sekadar 2 juta tidak ada artinya bagiku. Pernikahan kita berakhir di sini. Kembalikan cincin warisan dari guruku. Semoga kamu tidak menyesal. Ini adalah undangan untuk acara perayaan guruku. Kamu bisa datang sebagai saksi nanti. Kamu bisa melihat tokoh-tokoh besar dunia ini. Sebenarnya seperti apa mereka? Aku tidak butuh ini untuk datang. Mulai hari ini, kita berdua tidak ada lagi hubungan apapun. Paman Guru Besar, Kepala Keluarga Long Hailin, bersedia menyerahkan 90% kekayaan keluarga. Hanya untuk bertemu denganmu sebelum perjamuan penerimaan murid. Keluarga Lin. Apakah kita harus menolak? Suruh Chu Nantian memberitahunya. Kita bertemu di perjamuan. Maksud Anda, perjamuan akan tetap dilanjutkan. Tapi saya dengar tentang pernikahanmu dengan Su Xiaoliu. Saya bukan untuk dia. Di dalam Tianmen. Sudah waktunya untuk membersihkannya. Chen Tianhao. Maaf, bagaimana kamu masuk tanpa undangan? Aku ingin melihat seberapa kuat tulangnya. Hentikan. Ucapan yang kasar. Pandangan yang picik. Tahukah kalian siapa dia? Tuan Chen. Mengapa belum mundur? Tunggu, Nona ini ingin melindunginya. Ini bukan urusanmu. Untuk dicampuri. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera minta maaf. Demi ayahmu. Dan demi keluarga Lin, carilah jalan keluar. Kalau saya tidak salah paham. Maksud Anda, jika saya tidak segera meminta maaf padanya,
Dia akan menghancurkan keluarga Lin saya. Benar sekali, hahaha. Hanya dengan mulutmu ini. Orang yang tidak tahu diri. Berani memukulku? Pukul saja. Tapi setidaknya bagian pertama dari perkataanmu itu benar. Menghancurkan keluarga Lin MU. Aku hanya perlu bicara. Beritahu Chu Nantian bahwa pertemuan dengan keluarga Lin dimajukan. Biar dia segera membawa kepala keluarga Lin ke sini. Sudah diberitahukan. Baik. Jamuan guru dari Tuan Su akan segera dimulai. Kalau dia terus mengamuk seperti ini, kita pasti akan terlibat. Chen Tianhao, apa kamu belum cukup membuat keributan? Apakah kamu tahu? Sekarang situasinya sudah seburuk apa? Haruskah sampai tak bisa diperbaiki lagi baru kamu puas? Tidak. Yang kamu maksud dengan tak bisa diperbaiki itu apa? Apakah kamu gagal menjadi murid dan tidak bisa masuk ke gerbang surga? Kamu sangat tahu betapa pentingnya menjadi murid Tuan Chu, Raja Obat, bagi keluarga Su. Selain itu, jika terus bertengkar, nyawamu juga tidak akan selamat. Ya, sangat penting. Penting sampai-sampai hubungan 5 tahunmu bisa kau abaikan begitu saja. Susia, kau tak akan pernah tahu apa yang telah kau tinggalkan. Adapun tentang nyawaku, hari ini aku akan masuk. Aku ingin lihat siapa di sini yang berani mengambil nyawaku. Malam ini adalah malamnya. Aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat siapa di sini yang berani mengambil nyawaku. Orang-orang, kalian benar-benar berani. Sambutlah Tuan Chu, Raja Obat. Sambutlah Tuan Chu, Raja Obat. Aku tadinya ingin kau perlahan-lahan merasakan keputusasaan. Tapi sekarang Tuan Chu datang. Nasibmu akan menjadi lebih tragis. Benarkah? Aku akan menantikannya. Makhluk yang tidak tahu diuntung. Kau masih ingin keras kepala, ya? Kenapa kau belum juga bangun? Kenapa aku harus bangun? Guru saya, Raja Obat, sudah tiba. Jika sekarang kamu bisa mendapatkan secercah harapan darinya, maka yang lain tidak akan mengantarmu ke jalan buntu. Namun, jika kamu terus melakukan ini, kamu hanya akan menyinggung guruku. Dan kesempatan terakhir pun akan terbuang sia-sia. Guru, saya rasa tidak begitu. Kamu sampai sekarang masih belum mengerti. Hari ini seharusnya mereka memohon mukjizat dariku. Bahkan Tuan Chu, dia berulang kali menghina namamu. Aku dengan niat baik menasihati. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba dia duduk di kursi utama. Mengklaim dirinya sebagai puncak kekuasaan di Longhai. Betapa sombongnya. Harus dihukum mati. Tuan Chu, kesalahan anak ini tidak bisa diampuni. Jadi aku memutuskan sendiri untuk mengumumkan kepada semua tokoh yang hadir. Menyampaikan perintah ke Longhai. Memutuskan jalan hidupnya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Baik, baik, baik. Kalian melakukannya dengan baik. Pak Chu, Anda terlalu memuji. Ini memang sudah seharusnya kami lakukan. Pak Chu, mohon tunggu sebentar. Biarkan saya membersihkannya dulu. Supaya tidak mengotori mata Anda. Yang harus dibersihkan hari ini adalah kalian. Tuan Chu. Chu Nantian. Chen Tianhao, kamu sangat berani. Beraninya kamu melakukannya di depan Tuan Chu? Buta matamu. Re, keluar dari sini. Longhai Chu Nantian bertemu dengan Tuan Chen. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar tidak mungkin. Chu Nantian datang terlambat. Mohon Tuan Chen memberi hukuman. Kalau kamu datang lebih awal, aku tidak akan melihat seberapa besar kekuasaan murid istimewa Chu Nantian. Betapa berwibawanya mereka. Tuan Chen, kesalahan ini ada pada saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan Anda penjelasan. Tuan Chen, silakan duduk dan perhatikan. Singgasana ini hanya untuk Chu Nantian, atau untuk seseorang yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, atau seseorang yang berada di atas semua orang lain. Jika saya duduk, mungkin akan menimbulkan kemarahan massa. Siapa yang berani? Tuan Chen, silakan duduk. Maka saya akan tidak dihormati. Mereka yang tidak menghormati Tuan Chen hari ini. Saya, Chu Nantian, mewakili masyarakat Tianmen dan melenyapkan mereka satu persatu. Tuan Chu, apakah Anda salah? Mengapa Anda pantas mendapatkan begitu banyak rasa hormat? Diam. Anak ayah. Berlutut, ayah. Aku menyuruhmu berlutut padaku. Jangan panggil aku ayah. Apa yang sudah kulakukan, katakan padaku. Masih punya muka bertanya padaku? Apa yang sudah kau lakukan malam ini? Kau tidak tahu? Aku tidak melakukan apa-apa. Keluarga Lin kami telah bekerja keras selama 100 tahun. Sekarang hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki Tianmen.
Tapi sekarang kau, anak durhaka, menghancurkannya. Kau ini ingin menghancurkan keluarga Lin kita. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu. Ayahmu benar-benar tidak tahu. Guru, malam ini aku, Lin Shengyuan, tidak bisa menghindari kesalahan ini. Aku siap menerima hukuman. Adapun anak durhaka ini, dia penuh dosa. Aku akan segera mengusirnya dari keluarga Lin. Apakah dia mati atau hidup? Terserah pada guru untuk memutuskan. Ayah pergi. Aku adalah anakmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Diam. Lin Shengyuan, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan? Jika dalam 10 menit saya tidak melihatmu, keluarga Lin pasti akan musnah hari ini. Kamu terlambat. Guru, selama bertahun-tahun ini, keluarga Lin telah berusaha sekuat tenaga membantu Anda meramu ratusan jenis pil obat. Ini Anda sudah tahu. Saya mohon Anda lepaskan saya. Lepaskan keluarga Lin kami. Tuan Chen, kenapa kepala keluarga Lin harus merendahkan dirinya seperti ini? Tuan Chen, menurut apa yang disampaikan putra sulung keluarga Lin, tak perlu membicarakan bahwa hari ini keluarga Lin akan terbang tinggi. Keluarga ini telah makmur selama 100 tahun. Lebih lagi karena ada Chu Guangren, kaisar obat dari Bai Tianmen, sedang berada di puncak kejayaannya. Masih takut tidak punya jalan? Anak durhaka, binatang. Kau bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Belum juga meminta maaf pada tuan ini. Tuan Chen, silakan Anda memberikan hukuman yang sesuai. Keluarga Lin kami tidak akan ragu. Sebelumnya kamu bahkan ingin mematahkan kakiku. Lihat seberapa keras tulangnya. Setelah itu, kamu bahkan menyerukan seluruh tempat untuk memutus jalanku. Sekarang kamu ingin aku yang mengurus hukuman. Aku takut aku tidak layak. Ah, kepala keluarga Lin. Jika itu terjadi pada Anda, bagaimana menurutmu? Kamulah yang mendorong keluarga Lin ke jurang. Membuat keluarga Lin tak bisa bangkit lagi. Aku tidak tahu, sungguh tidak tahu. Itu tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian berdua yang menguping di luar, masuklah. Ini adalah pilihanmu. Aku bilang keluarga Su bisa seperti sekarang karena kamu. Aku bilang, kamu bisa menjadi satu-satunya perwakilan utama Longhai Group. Itu karena aku yang bantu. Aku bilang, aku sebagai tuan rumah. Memasuki ruang pertemuan ini. Aku bilang mereka ingin memutus jalan hidupku. Kamu belum pantas. Aku bilang tahta ini memang diciptakan untukku. Sekarang kamu dengar, kan? Sekarang percaya, kan? Selama 5 tahun ini kamu terus menyembunyikan. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Padahal kamu hanya perlu mengatakannya. Tidak akan jadi seperti sekarang ini. Kalau aku bilang, kamu akan percaya. Jika bukan karena bantuan diam-diam dari Tuan Chen, keluarga Su dari Hai Cheng hanyalah sepele. Layakkah mendapat kehormatan hari ini? Dulu keluarga Su hampir bangkrut. Kamu sangat terpukul. Aku takut identitasku akan memberimu tekanan. Jadi aku menyamar sebagai orang biasa. Dan diam-diam melindungimu selama 5 tahun. Namun 5 tahun pendampingan ini bagimu tidak berarti apa-apa. Kamu salah paham. Maksudku di awal tadi, bukan tidak ada yang perlu dijelaskan. Susia, yang kamu sebut kekuasaan dan status itu. Bagiku, itu semua tidak berarti. Apa yang dia katakan memang benar. Kita memang berada di level yang berbeda. Apa yang disebut jalan berbeda. Mulai sekarang, jaga dirimu sendiri. Pak Chu, malam ini hanya kesalahpahaman. Ya, hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, semuanya kesalahpahaman. Tuan Yo, masalah hari ini dimulai oleh keluarga Lin dan keluarga Su. Kami dari awal sampai akhir tidak ingin ikut campur. Meskipun begitu, tetapi kami memang ada tindakan yang tidak pantas. Tidak membedakan benar dan salah. Menabrak Tuan Chen. Di sini, saya, Zhang Ting, bersedia meminta maaf kepada Tuan Chen. Maaf, Tuan Chen. Mohon dimaafkan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan katakan saja. Keluarga Sang dari Longhai pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Tidak akan ada kata tidak. Iya, dan juga aku, Yao Senyu. Keluarga Yao dari Longhai pasti bisa memenuhi semua kebutuhan Tuan Chen. Haha. Namun keluarga Longhan Yeku ternyata hanya sebuah kesalahpahaman. Kalau begitu, aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Kalian tidak akan aku kejar lagi. Tapi kalian tidak akan pernah bisa masuk gerbang surga. Namun, kamu harus menyerahkan semua harta keluargamu. Dan keluar dari gerbang surga sendiri. Sudah. Malam ini, aku akan duduk di sini. Aku ingin melihat semua yang hadir di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Berani sekali. Kau cari mati, turun sini. Singgasana ini melambangkan seluruh Longhai. 7,500 km persegi titik tertinggi. Bukan untuk yang pengecut atau si pembantai.
Hanya yang berada di atas semua orang yang bisa duduk. Bagaimana kamu tahu aku bukan ahli medis yang luar biasa? Dan bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku bukanlah Cunantian yang menundukkan kepala dan menerima kekalahan? Kurang ajar. Siapa kamu kira dirimu? Apakah kamu benar-benar mengira bisa mendominasi seluruh ruangan? Identitasnya. Kamu belum layak untuk membicarakannya. Kamu benar. Pesta hari ini. Melihat keseluruhan. Semuanya seperti semut. Benar-benar tanpa aturan. Melihat caramu yang takut terlihat bodoh dan omong besar. Pasti kamu sudah berlatih banyak kali diam-diam, kan? Harus diakui. Kamu benar-benar berusaha keras untuk pertunjukan malam ini. Baiklah, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Sayang sekali, kamu memang wanita cantik yang langka. Namun malah memilih mati bersamanya. Tamparan tadi belum cukup buatmu belajar. Yang tak tahu diri itu kamu. Di dunia ini belum ada yang bisa menandinginya. Haha. Kamu benar-benar tertipu olehnya. Aku kasih tahu kamu. Dia hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Su. Identitas, kekayaan, status, bahkan martabat. Dia tidak punya apa-apa. Menyebutnya anjing pun terlalu memujinya. Ya, benar. Itu karena kamu tidak punya apa-apa. Setelah meninggalkan keluarga Su, tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak rela diusir oleh keluarga Su. Jadi kau berpura-pura untuk membuktikan nilai dirimu. Semua ini sudah lama diketahui oleh Xia Liu. Itulah sebabnya kau menyimpan dendam. Tidak rela diusir oleh keluarga Su. Bukan hanya selingkuh di belakang Xia Liu, tapi juga melukai anggota keluarga Xia Liu. Bahkan di pesta pengangkatan guru ini, kamu berani berbicara sembarangan. Bertindak sewenang-wenang. Kamu tidak lain hanya karena tidak ingin melihat keluarga Su mengangkat guru Chu. Dan masuk ke Tianmen, bukan? Kesombonganmu yang merasa paling hebat ini. Benar-benar membuatku tercengang. Berhentilah pura-pura. Chen Tianhao, kamu sungguh berpikir semua orang di sini. Aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikiranmu. Chen Tianhao. Ini alasanmu bertingkah sembarangan hari ini. Benarkah? Aku benar-benar tidak menyangka kau seperti ini. Kau sama sekali tidak percaya pada apa yang kukatakan. Apa katanya tentang diriku? Kau sama sekali tidak meragukannya. Susiali, setelah sekian tahun. Apa kamu benar-benar pernah mencoba memahami aku? Kamu malah menyalahkan Tuan Su. Berani sekali kamu. Keluarga Su sudah menanggungmu selama 5 tahun. Apakah kamu merasa pantas di hadapan Tuan Su? Segala sesuatu dari keluarga Su diberikan olehku, dan kamu yang harusnya meminta maaf. Kepada seluruh keluarga Su? Cukup, Chen Tianhao. Kamu masih tidak merasa malu, bukan? Aku tahu perceraian ini sangat memukulmu. Tapi bukankah aku sudah memberimu kompensasi? Dan kamu, kapan? Bisa menunjukkan sedikit tanggung jawab dan keberanian seorang pria. Tutup mulutmu. Kamu punya hak apa untuk mencela Tuan Chen di sini? Kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita, bukan? Lupakanlah, karena kita pernah menjadi suami istri. Selama kamu mau berhenti dan meminta maaf, aku bersedia menggunakan sumber daya keluarga Su untuk melindungi nyawamu. Ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untukmu. Kita bisa berpisah dengan baik-baik. Tidak perlu, pada akhirnya. Yang kamu pedulikan hanyalah apakah Cunantian akan menerimamu sebagai murid. Apakah kamu bisa masuk ke Tianmen? Chen Tianhao. Jika Jiang Liu tidak menghargainya, kenapa kamu harus berbaik hati padanya? Lagi pula, hari ini dia sudah membuat masalah besar di Longhai. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Meskipun grup Su adalah pilar medis Longhai. Tapi tidak semua hal bisa mereka tanggung. Benar, di dunia bisnis, orang paling takut bertindak berdasarkan emosi. Nona Su, saya beri Anda satu nasihat. Tegaslah saat memutuskan. Jika tidak, keluarga Su Anda akan mengulangi kesalahan yang hampir membawa kebangkrutan 5 tahun lalu. Nona, pecundang ini benar-benar berniat mencelakakan Anda. Dan mencelakakan keluarga Su. Mati ya mati. Itu semua salahnya sendiri. Grup Su adalah hasil kerja kerasmu. Tidak boleh terjadi masalah, ya? Aku tahu. Sebenarnya, selama 5 tahun terakhir ini, kau tidak pernah benar-benar tahu. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, identitas kita berbeda, pandangan kita juga berbeda. Tanggung jawab yang harus dipikul pun berbeda. Namun, sampai di titik ini, aku tak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Tapi semua yang kau lakukan hari ini, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keluarga Su dan dirimu. Maaf, Shen Tianhao. Batas antara kita sudah jelas. Jangan terus bertindak sesuka hati. Ini yang terbaik. Kenapa tidak bisa terus berpura-pura sebagai Ratu Chen? Perbedaan status kita sangat besar. Aku sebenarnya tidak ingin merendahkan diri untuk mempermasalahkanmu. Tapi kau malah tidak tahu diri dan menghina semua orang. Bahkan niatmu sangat jahat. Membawa bencana ke keluarga Su. Longhai tidak bisa menerima sampah sepertimu. Waktumu tinggal 3 menit lagi. 3 menit? Maaf. Waktumu sudah habis.
Semua orang, sebagai putra sulung keluarga Lin di Longhai. Saya memanggil kalian untuk mengeluarkan pengumuman, memberitahu Longhai untuk memutus jalannya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Anak ini statusnya rendah. Moralnya buruk. Tidak boleh dibiarkan. Grup Fangda kami bersedia memutuskan jalur hidupnya dengan keluarga Lin. Bocah, mulai hari ini. Nama besarmu yang tak tahu hidup mati akan menyebar ke seluruh Longhai. Bagimu, ini adalah kehormatan yang didapatkan setelah 8 generasi. Keluarga Yi dari Longhai dan Tianheng Group setuju. Memutus jalan hidupnya. Grup Zhangxilin kami juga termasuk di dalamnya. Anak muda, kamu harus mengerti. Belajar rendah hati dan tahu kapan harus maju atau mundur. 4 keluarga besar bersama-sama mengeluarkan perintah. Ini adalah sesuatu yang langka di Longhai selama ratusan tahun. Keluarga Su tidak bisa bertahan hidup lagi. Kalau masih mau mencari mati. Ini benar-benar sudah tamat. Syukurlah, Pak Su, Anda sudah bercerai darinya. Kalau tidak, keluarga Su sudah lama hancur tak tahu jadi apa. Chen Tianhao, apakah ini hasil yang kamu inginkan? Setelah hari ini, dari semua pekerjaan di Longhai, tak ada satupun yang bisa kamu masuki. Tak ada tempat untukmu. Bahkan untuk mengemis pun kamu takkan mendapatkan sedekah. Kamu tak bisa lari dari Longhai. Longhai takkan menyediakan tempat berlindung bagimu. Sudah cukup kamu berpura-pura? Masih ada 1 menit. Maksudmu? Setelah 1 menit, Tuan Chu akan membawa ayahku ke tempat kejadian. Kamu benar-benar tak percaya sampai melihatnya sendiri ya. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Apa itu keputusasaan, panggil orang-orang. Beraninya kalian. Aduh, Tuan Chu. Tuan Chu, Anda sudah datang. Selamat datang, Raja Obat Tuan Chu. Selamat datang, Raja Obat Tuan Chu. Awalnya aku ingin membuatmu merasakan keputusasaan perlahan-lahan. Tapi sekarang Tuan Chu sudah datang. Akhir dari nasibmu akan lebih tragis. Benarkah? Jadi, aku hanyalah orang bodoh yang tidak tahu diri. Kau masih mau bersikeras, bukan? Kenapa kau masih belum berdiri? Kenapa aku harus berdiri? Guru saya, Raja Obat, sudah tiba. Jika sekarang kamu bisa mendapatkan harapan dari beliau, maka yang lain tidak akan memojokkanmu. Tapi jika kamu terus melakukan ini, kamu hanya akan membuat guru saya marah. Bahkan kesempatan terakhir akan terbuang percuma. Guru, saya rasa belum tentu. Kamu sampai sekarang masih belum paham. Hari ini seharusnya mereka yang meminta maaf padaku. Kamu masih bermimpi tentang hal yang tidak realistis. Cheng Tianhao, bisakah kamu melihat dirimu dengan jelas? Sudah 5 tahun penuh. Kamu tidak pernah berusaha untuk maju. Tidak ada yang kamu capai. Jika bukan karena keluarga Su menampungmu, kamu bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarmu. Lihatlah sekarang. Setiap orang di pesta ini adalah tingkat yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Kau lahir hanya untuk menatap punggung mereka. Mengapa kau tidak mau menunduk? Kau salah, Su Xiaoliu. Kehidupan tidak pernah membedakan tinggi rendah atau status. Meskipun aku dilahirkan sederhana. Tapi saat ini, aku, Chen Tianhao, juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan barusan? Tuan Hachu. Ada kelalaian dalam perjamuan pengangkatan murid tadi. Kami mengundang seekor kecoa. Haha, kecoa. Seseorang yang mencari mati sendiri. Sangat bodoh. Pak Chu, Anda tidak perlu khawatir. Benar, kami akan segera mengirim orang untuk membersihkannya. Kalian benar-benar punya keberanian yang besar. Murid generasi ketiga, Lin Jianfeng, menyambut Pak Chu. Pak Chu, ayah saya tidak datang bersama Anda? Jika murid durhaka itu datang bersama saya. Bagi keluarga Lin saat ini, itu akan menjadi berkah yang langka. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa melihat dia datang? Begini, Tuan Chu, menantu yang ditinggalkan dari keluarga Su sebelumnya mengatakan, Anda akan membawa ayah saya bersama. Saya tidak bisa membedakan apakah itu benar atau salah. Jadi saya ingin bertanya. Dia hanya seorang badut kecil saja. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuasaan yang begitu besar? Menantu keluarga Su. Betul, Paman Lao, kamu sudah menempel di keluarga Su selama 5 tahun. Tanpa memiliki apa-apa. Akhirnya diusir oleh keluarga Su sebagai sampah. Hanya karena kamu tidak punya apa-apa. Diusir oleh keluarga Su. Jadi kamu menyimpan dendam. Melakukan kejahatan di belakang keluarga Su. Malam ini, dia dengan rendah hati memaksa masuk ke dalam perjamuan ini. Tanpa memperhatikan kalian semua. Menganggap kekuasaan Longhai yang hadir di sini tak ada artinya. Berkata sembarangan. Menghina seluruh tamu, terutama Tuan Chu. Lebih parah lagi, dia berulang kali menghina nama Anda. Saya mencoba menasihatinya dengan baik. Dia malah semakin menjadi-jadi. Secara terang-terangan menuduh di hadapan pemimpin tertinggi. Menyombongkan diri sebagai penguasa puncak Longhai. Betapa sombongnya. Dia harus dihukum mati. Kesalahan anak ini tidak bisa diampuni, Tuan Chu. Jadi, saya mengambil keputusan sendiri. Dan menyampaikan pemberitahuan kepada semua tokoh terkenal yang hadir. Umumkan kepada Longhai. Putuskan jalan hidupnya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Orang yang keras kepala seperti itu
Memang harus diperlakukan seperti ini. Tuan Chu tidak menghormati Anda. Itu sudah cukup untuk membunuhnya. Keluarga Chongqi memutuskan jalan hidupnya. Itu akibat ulahnya sendiri. Hanya saja saya tidak menyangka Tuan Chu akan tiba di saat seperti ini. Baik. Bagus sekali, kalian melakukannya dengan baik. Tuan Chu, Anda terlalu memuji. Ini memang sudah menjadi kewajiban saya. Tuan Chu, mohon tunggu sebentar. Biar aku yang membersihkan. Agar tidak mengotori mata Anda. Yang harus dibersihkan hari ini adalah kalian. Chu sudah selesai. Chu Nantian. Chen Tianhao, kau sudah gila. Tuan Su, sebaiknya Anda segera meminta maaf pada guru Anda. Kalau dia harus mati, biarkan saja mati. Kita tidak boleh terlibat. Chen Tianhao, kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu di depan Tuan Chu. Kamu buta atau apa? Tuan Chu, ini tidak bisa dimaafkan. Habis sudah, habis sudah. Sekarang Tuan Chu benar-benar marah. Sampai-sampai memukul Tuan Lin juga. Kita sebaiknya cepat-cepat meminta maaf. Kalau tidak, jangan harap bisa menjadi murid. Bahkan keluarga Lin juga akan terkena bencana ini. Long Hai Chu Nantian menyapa Tuan Chen. Long Hai Chu Nantian menyapa Tuan Chen. Tuan Chen. Apa yang terjadi ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Chu Nantian datang terlambat. Mohon Tuan Chen memberi hukuman. Jika kamu datang lebih awal, aku tidak akan bisa menyaksikan seberapa besar pengaruh murid terhormat dari Chu Nantian Men yang begitu berwibawa. Tuan Chen, kesalahan ini adalah tanggung jawabku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberimu penjelasan. Tuan Chen, silakan duduk dan saksikan dengan tenang. Tahta naga ini bukan untuk langit biru. Bukan untuk Inggris yang besar. Hanya yang teratas dari segala raja yang bisa mendudukinya. Jika saya duduk, takutnya akan memicu kemarahan banyak orang. Siapa yang berani? Tuan Chen, silakan duduk. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan rendah hati. Hari ini, siapapun yang tidak menghormati Tuan Chen. Aku, Chu Nantian, mewakili Tianmen untuk menghancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah, Tuan Chu. Apakah Anda salah paham? Dia hanyalah seorang yang diusir dari keluarga Su. Apa yang membuatnya begitu dihormati olehmu? Diam. Murid yang tidak hormat, berlututlah. Pak, aku suruh kamu berlutut di depanku. Jangan panggil aku ayah. Aku, Lin Shengyuan, tidak punya anak nakal sepertimu. Apa yang sudah kulakukan, katakan padaku. Masih berani bertanya padaku? Apa yang sudah kamu lakukan malam ini? Kamu tidak tahu? Aku tidak melakukan apa-apa. Keluarga Lin telah menghabiskan seluruh hidupnya. Menjalankan usaha selama 100 tahun. Sekarang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai gerbang surga. Tapi sekarang semua hancur olehmu, anak durhaka. Kau menghancurkan keluarga Lin kita. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu. Ayahmu ini benar-benar tidak tahu. Guru, malam ini saya, Lin Shengyuan, tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Saya siap menerima hukuman. Adapun anak durhaka ini, dosanya sangat berat. Saya akan segera mengusirnya dari keluarga Lin. Hidup atau mati. Terserah guru bagaimana mengaturnya. Ayah, enyahlah. Aku adalah anakmu. Kamu tidak bisa melakukan ini, diamlah. Lin Shengyuan, kamu masih ingat apa yang kukatakan? Jika dalam 10 menit aku tidak melihatmu, keluarga Lin akan hancur hari ini. Ini. Guru, kamu terlambat. Ini. Murid durhaka, keluarga Lin MU benar-benar berkuasa. Keluarga Lin tidak bisa diselamatkan lagi. Durhaka, semua ini karena kamu yang telah mendorong keluarga Lin ke dalam jurang. Membuat keluarga Lin tak akan bisa bangkit lagi. Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. 2 orang yang menguping di luar, masuklah. Ini adalah pilihanmu. Aku bilang keluarga Su bisa seperti sekarang ini berkatmu. Aku bilang, kamu bisa menjadi satu-satunya agen taman obat grup Long Hai. Karena aku yang dukung. Aku bilang aku masuk ke ruang ini sebagai tuan rumah. Aku bilang mereka tidak layak menghentikan jalanku. Aku bilang tahta ini memang ditakdirkan untukku. Sekarang kau sudah mendengarnya. Sekarang kau percaya. Selama 5 tahun ini kau selalu menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Padahal jika kau mengatakannya, masalah ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Kalau aku bilang, apakah kamu akan percaya? Jangan membela diri dengan argumen yang lemah. Upaya yang telah dilakukan Pak Su untuk grup Su. Semua orang dapat melihatnya. Kamu bicara dengan baik. Tapi sebenarnya hanya ingin menuduh Pak Su. Cheng Tianhao, apa kamu masih seorang pria?
Guru, selama bertahun-tahun ini, keluarga Lin kami telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menciptakan ratusan jenis pil obat. Seperti yang dikatakan oleh putra sulung keluarga Lin. Belum lagi hari ini keluarga Lin akan melesat tinggi. Bahkan fondasi keluarga ini sudah makmur selama ratusan tahun. Lebih lagi berkat kaisar obat dari Tianmen, Chu Tian. Masih takut tidak ada jalan hidup? Anak durhaka. Kata-kata seperti anak durhaka pun bisa kau ucapkan. Cepat minta maaf pada Tuan. Tuan Chen, silakan menghukum dan menangani dengan bebas. Keluarga Lin kami tidak akan pernah mundur. Sebelumnya bahkan mau mematahkan kakiku. Lihat seberapa keras tulangku. Setelah itu malah mengajak semua orang untuk memutuskan jalan hidupku. Hanya demi putra sulung keluarga Lin. Aku hanyalah anak buangan keluarga Su. Yang tidak punya pencapaian. Tak tahu hormat dan rendah diri. Sebagai pemimpin Longhai, seharusnya aku yang mengurusnya. Sekarang aku yang harus mengurusnya. Aku takut aku tidak memenuhi syarat. Hei, Tuan Su. Jika kamu berada di posisiku, menurutmu, apa yang akan kamu lakukan? Jaga mulutmu. Jika kamu berani bicara lagi, aku ingin nyawamu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tidak tahu kenapa kamu merahasiakannya dariku. Tapi 5 tahun ini aku mencurahkan seluruh usahaku. Berjuang mati-matian untuk membangun grup Su seperti sekarang. Kamu tidak bisa dengan satu kalimat menghapus semua upayaku yang sebelumnya. Nona Su, jangan terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Guru, kamu belum pantas memanggilku guru. Jika bukan karena bantuan diam-diam Tuan Chen. Keluarga Su dari Hai Cheng yang tak berarti apa-apa. Juga tidak akan mendapatkan kebaikan hari ini. Dulu keluarga Su hampir bangkrut. Kamu sangat terpukul. Aku takut identitasku akan memberimu tekanan. Jadi aku berpura-pura sebagai orang biasa. Diam-diam telah menjaga kamu selama 5 tahun. Namun, 5 tahun menemanimu tidak berarti apa-apa bagimu. Kamu salah paham. Maksudku di awal bukan begitu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Usia, kekuasaan dan status yang kamu sebutkan. Tidak ada artinya bagiku. Dia juga tidak sepenuhnya salah. Memang kita berada di tingkatan yang berbeda. Yang disebut jalan berbeda, tidak dapat bekerja sama. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan? Ah, Tuan Chu. Malam ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aha, benar. Semua hanya salah paham. Kecuali kejadian hari ini. Semuanya dimulai oleh keluarga Lin dan keluarga Su. Kami dari awal sampai akhir tidak pernah berniat terlibat. Meskipun begitu, tetapi kami memang ada beberapa tindakan yang kurang pantas. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Telah menyinggung Tuan Chen. Di sini saya, Zhang Ting, bersedia meminta maaf kepada Tuan Chen. Maaf, Tuan Chen. Mohon maafkan saya. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk mengatakannya. Keluarga Sang dari Longhai pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi. Tidak ada pengecualian. Ah, benar, benar, benar. Dan juga aku, Yao Senyu. Keluarga Yao dari Longhai. Pasti bisa memenuhi semua kebutuhan Tuan Chen. Hahaha, juga aku, keluarga Yao dari Longhai. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Semua ini salahku yang mempercayai omongan bocah dari keluarga Lin itu. Saya harap Anda maklum. Ternyata ini hanya kesalahpahaman. Kalau begitu, saya tidak akan mempermasalahkannya. Saya tidak akan mempermasalahkan kalian. Tapi kalian tidak akan pernah bisa masuk gerbang surga lagi. Tapi kamu berkali-kali menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak semena-mena. Sempit pandangan saja. Sudah menarik diri dari gerbang surga. Tuan Chen, Anda benar-benar pandai bercanda. Haha, iya benar. Untung saja itu hanya lelucon. Kalau tidak, saya benar-benar berpikir akan menarik diri dari gerbang surga. Apakah menurut Anda saya sedang bercanda? Tuan Chen, apa maksud Anda? Terserah, Tuan Chen. Anda ini agak memaksa kami. Kenapa kalian? Tuan Chen, jika Anda ingin kami meminta maaf, kami bisa saja menyerahkan semua harta kami. Cukup untuk membuat Anda hidup tanpa kekhawatiran selama 3 generasi. Hanya saja, sejak mundur dari Tianmen. Saat kalian sebelumnya ingin memutuskan jalan hidup saya. Dia lebih dari sekarang. Bukankah itu hanya kesalahpahaman? Tuan Chen, yang hadir malam ini adalah para bangsawan keluarga besar Longhai. Anda ingin kami 3 keluarga besar mundur dari Tianmen. Itu sama saja dengan mengumumkan kepada dunia bahwa Longhai tidak lagi memiliki tabib terkenal atau obat terkenal. Apa ada yang salah dengan itu? Saya menghormati Anda dengan memanggil Anda Tuan. Tapi kamu harus mengerti prinsip untuk memberi jalan keluar. Jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan kejam, itu hanya akan membawa malapetaka bagi rakyat Longhai. Sudah disingkirkan. Anda adalah Raja Obat. Saya menghormati Anda. Semua orang berkuasa di kota Donghai juga menghormati Anda. Tapi apa yang dia lakukan hari ini? Kamu ingin memutuskan sumber obatmu di masa depan. Itu sama saja mengabaikan nyawa rakyat Longhai. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu sedang berbicara? Tuan Chu, segalanya harus ada batasnya.
Hari ini apa yang kami lakukan memang ada kekeliruan. Kami bersedia merendahkan diri. Memberikan kompensasi. Sebagai tanda permintaan maaf. Namun, dia ingin menyapu bersih semua ahli medis terkenal di Qinglonghai. Itu tidak mungkin. Semua yang hadir di sini adalah para senior medis yang telah berada di Longhai selama puluhan tahun. Akar mereka sudah sangat dalam. Fondasi mereka sangat kuat. Bagaimana bisa dia menginginkan kehancuran kita hanya dengan satu kata? Keluarga Sang benar sekali. Ngomong-ngomong, keluarga Yo kami juga salah satu keluarga medis teratas di Longhai. Bagaimana mungkin hanya karena ucapannya yang ringan? Tapi jika ini benar-benar terjadi, keluarga Yi kami tidak akan setuju. Kalian ingin memberontak? Tuan Chu, Anda terlalu berlebihan. Kami hanya ingin melindungi diri. Kompensasi dan permintaan maaf bisa. Tapi kami diminta mundur dari Tianmen. Coba tanya semua yang hadir di sini. Siapa yang setuju? Keluarga Yo kami tidak setuju. Keluarga Yi kami juga tidak setuju. Kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari Tuan Chu. Itu memang luar biasa. Aku merasa diri ini kalah. Tapi aku tetap ingin memberikan satu nasihat. Mengerti hierarki dan tahu batas. Jika semua keluarga terhormat yang hadir malam ini bersatu melawan, kamu tidak akan bisa menahan. Kamu begitu yakin? Benar, Zhang Ting telah berkuasa di Longhai selama 53 tahun. Menghabiskan seluruh hidupnya. Menjadi pemasok obat terbesar untuk Tuan Chu. Melangkah satu persatu hingga mencapai posisi tertinggi di keluarga terhormat. Mengabaikan semua identitas ini. Hanya dengan menjadi murid Tianmen. Segalanya berjalan lancar. Lalu kamu? Mengabaikan rasa hormat Chu Lao padamu. Apalagi yang kamu miliki? Jika kamu benar-benar punya cara untuk meyakinkan orang, mengapa tidak tunjukkan kepada semua orang? Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Long Wei memberi perintah untuk membuat Zhang Yu telanjang dalam 3 menit. Baik. Hahaha, meskipun keluarga Zhang tidak lagi berjaya, tetapi fondasi dan warisan kami tidak bisa dihapus. Dalam 3 menit hanya karena perkataanmu. Bahkan Tuan Chu mungkin tidak bisa melakukannya. Kau salah, Zhang Ting. Tuan Chen ingin menghancurkan keluargamu. 3 menit sudah cukup. Awalnya, Anda mundur ke surga. Mungkin masih bisa meninggalkan secercah harapan bagi keluarga Zhang. Tapi itu saja. Keluarga Zhang tidak bisa tinggal di sini lagi. Tuan Chu, Anda tidak perlu membelanya seperti ini. Selain itu, keluarga Zhang saya bukan satu-satunya yang ada di sini hari ini. Keluarga Yo kami bersedia maju dan mundur bersama keluarga Zhang. Keluarga Yi kami juga bersedia maju dan mundur bersama keluarga Zhang. Tampaknya 3 keluarga besar di Longhai akan menghadapi kesulitan bersama. Kalau begitu, bersihkan semuanya. Sudah cukup. Berkali-kali tidak menghormati. Tuan Chen, panggil orang. Tangkap ketiganya untukku. Tuan Chu, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya demi dia? Apakah dia ingin menjadi musuh dengan keluarga berpengaruh dan bangsawan di kota Longhai kita? Memutuskan pasokan obat untuk dirinya sendiri di masa depan. Keluarga berpengaruh Longhai pantaskah dibandingkan dengan Tuan Chen? Tuan Chu, kami juga memiliki posisi tinggi di Longhai. Kecuali dia memiliki latar belakang atau status puncak yang cukup untuk menindas semua orang. Kalau tidak, memaksa kami memutus jalan hidup kami sendiri. Itu tidak mungkin. Benar, sama sekali tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak mungkin. Pak Zhang, ada masalah. Dikatakan bahwa grup kita sedang ditekan bersama-sama. Situasinya kritis. Hampir bangkrut. Pria yang akan menjadi bagian dari keluarga Jiang di Songyuan. Apakah kelayakan ini cukup? Keluarga Jiang di Songyuan. Apakah yang dimaksud adalah keluarga Jiang dari Songyuan? Keluarga medis pertama di Dacia. Dikatakan bahwa setiap keturunan keluarga Jiang dari Songyuan memiliki cabang tersendiri. Dan setiap cabang dapat berdiri sendiri di bidang pengobatan. Menjadi keluarga besar yang terkemuka. Hingga dapat memasuki Tianmen. Keluarga Jiang dari Songyuan terdiri dari keluarga-keluarga besar terkemuka ini. Keluarga medis super adalah kekuatan besar yang tiada bandingannya di wilayah Xia besar. Anak ini ternyata punya hubungan dengan keluarga Jiang dari Songyuan. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah orang yang dipilih oleh keluarga Jiang dari Songyuan. Bawa hadiah. Keluarga Jiang dari Songyuan. Hadiah dari keluarga Jiang di Songyuan. Memberikan 10 buah ginseng 1000 tahun kepada Bapak Chen Tianhao. 1 bunga salju langit 10.000 tahun. 50 jin saffron terbaik dari wilayah barat. 20 batang jarum emas dari Tianmen. 1 kartu hitam Jiang senilai triliunan. Pertemuan pertama. Ini hanya hadiah kecil yang tak seberapa. Semoga Tuan Chen tidak merasa terganggu. Kamu adalah Jiang Wanting, murid generasi ke-32 dari keluarga Jiang di Songyuan. Dan juga tunanganmu yang sah.
Apakah dia adalah Chen Tianhao, Tuan Su? Yang diam-diam bertindak di belakang tunanganmu. Ini hanya sedikit niat baik yang tidak berarti. Jika hanya melihat nilai bahan obat ini, sudah lebih berharga daripada obat dari keluarga besar di Longhai. Nilai totalnya lebih tinggi. Inilah kekuatan keluarga Jiang dari Song Yuan. Keluarga Jiang dari Song Yuan. Tidak heran dia begitu sombong. Dan tidak heran Tuan Chu sangat melindunginya. Saya, Sang Ting, salah menilai kali ini. Keluarga Sang kami dalam masalah. Tuan Sang, Tuan Sang. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga Sang di Longhai. Tuan Chen, saya Sang Ting secara sukarela keluar dari Tianmen. Namun, saya punya satu permintaan. Bisakah Anda memberi sedikit kesempatan hidup bagi keturunan keluarga Sang? Bagi mereka yang berperilaku baik, mereka bisa berterima kasih kepada Tuan Chen. Kami juga bersedia mundur dari Tianmen. Dan dengan hormat memohon Tuan Chen untuk memberi kesempatan hidup kepada generasi muda dari kedua keluarga. Kami juga akan mundur dari Tianmen. Dengan hormat memohon Tuan Chen berbelas kasih. Keluarga Wang dari Longhai bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga. Hanya memohon Tuan Chen berbelas kasih. Berikan generasi muda Wang kesempatan untuk masuk Tianmen. Keluarga San juga bersedia menyerahkan seluruh hartanya. Memohon kepada Tuan Chen untuk memberi sedikit harapan bagi para junior. Keluarga Bai dari Longhai juga bersedia menyerahkan seluruh hartanya. Hanya meminta Tuan Chen memberi jalan hidup bagi para junior keluarga kami. Penuntasan keluarga-keluarga ini saya serahkan kepada Anda. Tolong Tuan Chen jangan khawatir. Setelah ini, apakah kita seharusnya berbicara dengan baik? Jika Tuan Chen berminat, malam ini aku senang menemanimu. Di sini terlalu banyak lalat. Dengungannya mengganggu. Takut mengganggu sang wanita cantik. Silakan. Kalau begitu, silakan Tuan Chen memimpin jalan. Apakah ada lagi, Pak Su? Jadi dia adalah pelindung terbesarmu, bukan? Apa hubungannya dengan Pak Su? Jangan pura-pura bodoh di sini. Chen Tianhao. Sebelumnya kamu bilang menyembunyikan identitas demi Pak Su. Tapi sebenarnya kamu sudah terlibat dengan dia sejak lama. Dulu Pak Su tidak keberatan dan menikah denganmu. Tapi kamu malah mengkhianati dia. Sekarang kamu bahkan memanfaatkan dia untuk menekan Pak Su. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu punya hak untuk bicara padaku seperti itu? Kamu bahkan tidak sadar siapa dirimu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku pukul? Bilang sekali lagi. Jaga tangan dan mulutmu baik-baik. Wan Ting adalah putri tertua dari keluarga Jiang di Song Yuan. Kamu ini siapa? Jika kamu berani menghina dia lagi, aku tidak keberatan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehancuran keluarga besar. Chen Tianhao, untuk sesaat, aku benar-benar berpikir kamu punya kemampuan untuk membuat Tuan Chu takut padamu dan membuat keluarga besar tunduk. Pada saat itu aku merasa sangat puas. Setidaknya pria yang pernah kupilih tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Aku tahu kamu akan merasa tidak nyaman mendengar ini. Tapi apa yang kukatakan adalah fakta. Hari ini kamu memang menjadi pusat perhatian. Membuat keluarga Longhai menarik diri dari Tianmen. Di seluruh Longhai, memang tidak ada yang bisa mencapai ini. Tapi apa gunanya? Kamu bukan mengandalkan dirimu sendiri. Hanya berdiri di belakang wanita lain. Pada akhirnya, kamu tetaplah kamu. Tidak pernah seperti seorang pria sejati. Berdiri dengan kemampuanmu sendiri. Visi Tuan Su memang sangat mengagumkan. Jika Anda hanya ingin mengatakan ini, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Mari pergi. Tuan Chen tidak tahu bahwa ini adalah mantan istrinya. Oh, begitu. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada nona ini. Karena telah menyerahkan Tuan Chen yang luar biasa kepada saya. Mata biasa. Tidak mengenali naga sejati. Hanya bisa mengandalkan argumen tak masuk akal untuk menghibur diri. Sungguh menyedihkan. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya zaman kekacauan saja. Adapun identitasnya, jauh lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Tapi mengingat kalian benar-benar tidak tahu apa-apa, aku bisa memberitahu sedikit. Tidak perlu, kamu tidak akan mencapai apa-apa. Pria yang hanya berdiri di belakang orang lain. Aku tidak tertarik untuk tahu. Pria seperti ini hanya membuatku merasa muak. Hahaha, sayang sekali. Semoga kamu tidak menyesal di masa depan. Alasan yang mungkin membuatku menyesal bisa jadi banyak. Tapi itu pasti bukan karena dia. Bercerai dengannya adalah pilihan terbaik yang pernah kubuat. Nona Jiang, kamu adalah putri keluarga Jiang yang terhormat di Song Yuan. Dan juga murid generasi ke-32 dari Tianmen. Tidak perlu membuang waktu dan tenaga pada pria tak berguna seperti itu. Orang seperti itu hanya akan membuatmu kecewa. Karena nona ini tahu, aku adalah putri keluarga Jiang dari Song Yuan.
Murid generasi ke-32 dari Tianmen. Jadi, boleh tanya, kamu punya hak apa? Hanya berdasarkan status sebagai pecundang yang gagal menjadi murid guru Chu. Berani memberi perintah pada Jiang Wanting untuk melakukan sesuatu? Aku, Youyan, keluarga Jiang, punya pandangan menilai orang yang tidak setipis kamu. Selain itu, aku juga berharap kamu bisa mengerti. Dengan status sosialmu saat ini, belum cukup untuk berkomentar sembarangan tentang tunangan Jiang Wanting. Tuan Chen, mari pergi. Pandangan yang pendek. Bodoh sekali. Apa yang kamu pura-pura? Hanya mengambil sesuatu yang dibuang oleh orang lain dan menganggapnya sebagai harta. Sekelompok orang bodoh. Huang Tiantian, kamu keterlaluan. Direktur Su, Anda memang terlalu baik hati. Coba pikirkan bagaimana mereka berbicara tentang kita tadi. Nada sinis. Sombong. Sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya salah. Sekarang, dibandingkan dengan keluarga Jiang dari Song Yuan, kita memang masih jauh tertinggal. Pak Su, saya, Su Xiaoliu. Tidak perlu berdebat dengan mereka hanya untuk kesenangan sesaat. Saya hanya perlu melakukan satu hal. Mengembalikan citra di mata Tuan Chu. Menyebutnya sebagai guru. Membawa grup Su. Langkah demi langkah menuju ketinggian keluarga Jiang dari Song Yuan. Betul, Pak Su. Dengan kemampuan Anda, pasti akan tercapai. Cheng Tianhao. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri kebangkitan grup Su. Semoga pada saat itu kamu bisa mengerti. Seorang yang sukses. Dirinya lah yang menjadi sandaran terbesar. Memuaskan keinginan sesaat. Akan berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Apa maksudmu? Masih ingin aku menerima Su Xiaoliu sebagai murid? Bagus. Kenapa? Apakah ini maksud dari paman guru? Masalah tidak menerima murid. Paman guru besar tidak memberi perintah. Kalau begitu, ini memang tidak pantas. Keluarga Su sudah memutuskan hubungan dengan paman guru. Justru karena itu, aku hanya memintamu untuk terus menerima Su Xiaoliu sebagai murid. Membuat keluarga Su menjadi satu-satunya anggota penting di grup Longhai. Menjadi agen bagi keluarga Su. Ini adalah harapan mereka untuk naik ke puncak. Untuk semua saluran distribusi obat tahap awal, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar 1 miliar yuan. Tapi itulah batas maksimal yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Su. Jika sesepuh dari keluarga Su masih ada, mereka bisa dengan tenang dan percaya diri. Namun, paman guru sudah tidak lagi berada di keluarga Su. Benar, mulai malam ini, segala sesuatu yang diberikan oleh grup Longhai kepada keluarga Su akan sepenuhnya dibatalkan. Semua kerjasama di saluran terkait juga akan dihentikan sepenuhnya. Begitu rupanya. Bahkan keluarga Su sendiri tidak menyadarinya. Mereka mendapatkan hampir 90% sumber daya komersial dari cabang dan konsesi yang dimiliki oleh Longhai Group. Begitu dihentikan, rantai keuangan keluarga Su akan langsung terputus. Karena Nona Su mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membawa keluarga Su ke puncak. Tentu saja saya harus memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Begitu rantai keuangan keluarga Su terputus, tidak mungkin bisa mengeluarkan 1 miliar yuan untuk investasi awal sumber obat. Investasi awal yang belum juga datang juga menghambat urusan sebagai satu-satunya agen sumber obat grup Longhai. Tidak bisa dilanjutkan. Saat itu, denda pelanggaran kontrak yang besar akan menghancurkan grup Su. Pak Chu, tidak bisa dikatakan begitu. Jika Nona Su benar-benar bisa menyelamatkan situasi dan menstabilkan kondisi yang hampir runtuh, keluarga Su pun tidak akan mendapatkan keuntungan apapun tanpa bantuan dari grup Longhai. Meskipun mereka menjadi satu-satunya agen distribusi obat grup Longhai, masalah penjualan obat yang tertimbun dan realisasi keuntungan di kemudian hari hanya akan membuat mereka terbebani. Terlebih lagi, Su Xiaoliu sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia memang memiliki kesadaran diri, dia seharusnya tahu, keluarga Su sama sekali tidak mampu menanggung beban sebagai satu-satunya perwakilan Longhai Group. Menolak secara langsung adalah pilihan paling bijak. Jika tidak, kehormatan yang dia harapkan hanya akan membuat grup Su jatuh terpuruk dan benar-benar hancur. Itu berarti keluarga Su mendapat apa yang pantas mereka terima. Sepertinya asisten Long ingin membalas dendam kepada keluarga Su. Bukan, aku hanya ingin mereka mengenali diri sendiri. Semoga mereka bisa mengerti. Tanpa guru paman buyut, mereka bukanlah apa-apa. Baiklah. Sekarang kita harus bicara tentang aku. Ini adalah urusan kita berdua. Aku belum pernah mendengarnya. Aku punya tunangan yang belum pernah kutemui. Berasal dari keluarga Jiang di Song Yuan. Guru tidak pernah memberitahumu? Guru. Kamu maksud guruku, Renzi? Benar, 13 tahun yang lalu. Penasihat dan kakekku menetapkan perjanjian pernikahan untuk kita.
Ini adalah jimat yang ditinggalkan oleh guru agung di keluarga Jiang saat itu. Memang benar ini barang orang tua itu. Namun, kenapa perjanjian pernikahan ini ditetapkan oleh dia dan kakekmu? Kamu adalah putri sulung keluarga Jiang di Songyuan. Urusan pernikahanmu seharusnya diputuskan oleh keluarga Jiang di Songyuan, bukan? Dulu keluarga Jiang di Songyuan sangat berkuasa. Kenapa harus peduli dengan hal seperti itu? Apa maksudnya? Tuan Chen mungkin tidak tahu. Saya dibesarkan di rumah kakek sejak kecil. Baru 3 tahun lalu keluarga Jiang di Songyuan membawa saya kembali. Oh begitu. Alasannya cukup panjang untuk dijelaskan. Mari kita atur waktu lain untuk bicara lebih lanjut. Sekarang juga sudah tidak awal lagi. Bagaimana kalau kita janjian besok malam? Terserah Pak Chen. Saya bisa kapan saja. Jadi besok malam saja. Lokasinya Anda tentukan. Ini adalah kartu VIP bintang 7 keluarga Jiang dari Songyuan. Hanya ada satu di seluruh wilayah Daxia. Dapat mendukung sepenuhnya semua sumber daya keluarga Jiang. Sekaligus menikmati perlakuan terbaik dari semua bisnis di bawah naungan keluarga Jiang di Songyuan. Jadi, hotel bintang 7 paling mewah di Longhai Chantai, adalah salah satu bisnis keluarga Jiang di Songyuan. Jika Tuan Chen tidak keberatan, mari kita bertemu di sana besok malam. Baik. Saya akan terima kartu ini. Kami akan pergi dulu. Sampai jumpa besok malam, Tuan Chen. Sampai jumpa besok malam. Putri tertua keluarga Songyuan Jiang ini sepertinya bukan orang biasa. Orang tua licik. Semoga kamu bukan datang untuk menambah masalah bagiku. Memang ini adalah barang orang tua itu. Namun, anak nakal, saat kamu melihat surat ini, kamu hampir sampai di usia yang seharusnya menikah. Hanya saja, seumur hidupku, aku mengabdikan diri pada pengobatan Tiongkok. Dan tidak pernah dekat dengan wanita. Kamu tidak boleh meniru orang tua ini. Hal ini sudah kupersiapkan lebih awal untukmu. Seorang gadis kecil. Sudah kuaturkan perjodohan untuknya. Orang tua ini. Seorang wanita. Membuatku sia-sia membuang 5 tahun perasaan. Sekarang datang lagi seorang. Saya tahu setelah melihat ini. Kamu pasti ingin membatalkan pernikahan ini. Tapi saya harus memberitahumu. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Pak Su, sudah larut malam. Apakah Anda tidak berniat istirahat? Tidak, tapi tubuh Anda mungkin tidak akan kuat. Acara perjamuan guru dibatalkan begitu saja. Sekarang, perusahaan harus menetapkan rencana pengembangan selanjutnya. Sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Semua ini salah Chen Tianhao, si pecundang itu. Kalau bukan karena dia terus mengganggu malam ini, masalah ini tidak akan menjadi seperti ini. Baiklah. Halo. Apa? Pak Chu setuju menerima saya sebagai murid? Pak Su, ini telepon dari Tuan Chu. Tuan Chu setuju untuk menerima saya sebagai murid. Dan membiarkan keluarga Su menjadi satu-satunya agen sumber obat Longhai Group. Benarkah kita? Benarkah kita satu-satunya agen sumber obat Longhai Group? Mulai sekarang, semua pembelian dan penjualan sumber obat Longhai Group, semuanya milik kita. Iya benar. Baik itu pembelian, pengembangan, atau penjualan produk jadi. Semuanya milik kita. Dengan kata lain, grup kita masih punya kesempatan masuk Tianmen. Sebelumnya Chen Tianhao, si pecundang itu, membuat keributan di pesta guru. Saya kira kita takkan pernah punya hubungan dengan Tianmen selamanya. Tidak masalah, pada akhirnya kita yang akan menang. Ya, tidak peduli seberapa besar kekacauan yang dibuat Chen Tianhao. Di seluruh Longhai, hanya Anda, Direktur Su, yang pantas menjadi muridnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pengakuan sebesar itu dari Tuan Chu? Umumkan ke bawah. Mulai besok, seluruh perusahaan harus fokus penuh pada pengadaan bahan obat. Mungkin dia akan kembali memohon Anda untuk melihatnya. Dia melakukan itu hanya akan membuatku merasa jijik. Hanya kemampuan diri sendiri yang unggul adalah yang paling bisa diandalkan. Mengandalkan alasan Chen Tianhao ini, kamu tidak akan pernah mengerti. Kakek gadis itu telah banyak berjasa pada saya dan keluarga Chen. Gadis kecil itu juga memang luar biasa. Bisa dibilang dia pantas untukmu. Jadi saya telah menetapkan pernikahan dengannya. Dan dengan lambang tongkat ular ini, yang mewakili pemegang kekuasaan tertinggi Tianmen. Sebagai saksi, ternyata memang sengaja membuatku kesulitan.
Tidak heran guru besar tidak memberikanku gelar kaisar. Sebenarnya itu sudah dikirim sebagai tanda pengikat. Setelah bertahun-tahun berlalu, lambang tongkat ular ini akhirnya kembali kepada pemilik aslinya. Tak ada yang lebih pantas mengenakannya selain Anda. Tushan Longwei menyambut kedatangan Kaisar Tianmen. Hanya membawa sebuah lencana saja. Di desa ini hanya ada kita berdua. Tidak perlu terlalu formal. Shishuzu. Lencana tongkat ular ini adalah simbol Tianmen. Sejak guru besar meninggal, semua murid Tianmen, semua berharap Anda mengenakan lencana tongkat ular ini untuk memimpin Tianmen mencapai ketinggian baru. Sekarang Longwei dapat menyaksikannya secara langsung. Tidak bisa tidak merasa bersemangat. Baiklah, cukup. Bagaimana dengan hal yang saya minta Anda selidiki? Sudah diselidiki dengan jelas. Saat ini nona besar keluarga Jiang Wanting. Itu 25 tahun yang lalu. Seorang anak haram yang lahir dari Jiang Haifeng dan pelayan keluarga Jiang. Pelayan keluarga Jiang itu. Setelah keluarga Jiang mengetahui hal ini, mereka sangat marah. Sebelum Jiang Wanting sempat bicara, pelayan itu sudah diusir dari rumah. Bahkan Jiang Wanting lebih jauh lagi, diperintahkan oleh kepala keluarga tua untuk tidak pernah kembali ke keluarga Jiang selamanya. Tapi tidak lama kemudian, kepala keluarga tua meninggal karena penyakit. Akibat akumulasi dendam di hatinya. Keluarga Jiang yang setia dan berani. Memang rumit sekali. Kemudian keluarga Jiang di Zongyuan berkembang. Tidak ada lagi yang membicarakan masalah Jiang Haifeng. Hingga Jiang Haifeng menyadari, anak muridnya sendiri tidak ada penerus. Jadi mereka kembali mencari Jiang Wanting untuk mewarisi usaha politik keluarga Jiang. Sehingga mencapai prestasi seperti sekarang. Di dalam dokumen ini tertulis, keluarga Jiang juga mengatur pasangan lain untuk Jiang Wanting. Ya, tapi aku belum menemukan informasi orang ini. Namun asal-usulnya tidak biasa. Dendam tuan tua keluarga Jiang sudah lama terpendam. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan masalah ini. Karena itulah, Nona Jiang Wanting tampaknya sangat tidak ramah kepada pasangan pernikahannya. Itulah sebabnya dia jauh-jauh datang mencariku. Menurutku, sepertinya dia tidak tahu kedudukan Anda di Tianmen. Karena Anda hanyalah seorang murid biasa di Tianmen. Atau mungkin, dia berpikir bahwa dibandingkan dengan para gadis dari keluarga terpandang, Anda yang tidak terkenal lebih mudah dikendalikan. Tidak tahu siapa saya. Menarik. Jadi, Anda akan menerima perjodohan ini? Kakek dari pihak ibu keponakan Anda pernah menolong Tianxi. Surat pernikahan ini juga memiliki lambang tongkat ular sebagai buktinya. Seperti yang Guru Langit katakan, pernikahan ini tidak akan dibatalkan. Jika ada masalah, anggap saja sebagai menyelesaikan masalah. Anggap saja sebagai membalas kebaikan masa lalu. Mengerti? Tian Hao, sudah larut malam. Apakah aku mengganggu istirahatmu? Tuan Tua Su. Ya, ini aku. Sekarang Raja Obat Julau setuju menerima Xia Liu sebagai murid. Aku bisa menutup mata dengan tenang setelah ini. Aku tahu bahwa penyakitku ini tidak akan bertahan lama. Besok siang kamu pergi ke Haichen Tailai. Orang paling misterius di Dacia. Besok aku masih ada urusan lain. Aku ada beberapa urusan. Apa jangan-jangan Xia Liu tidak ingin kamu keluar? Gadis ini. Berani-beraninya kamu masih merasa jijik terhadap suami yang menemanimu selama ini. Sebenarnya, tunggu saja dia datang besok. Lihat saja bagaimana aku bicara padanya. Maaf. Sebenarnya, ayahku sudah sembuh. Sudah cukup, Chen Tianhao. Kamu tidak perlu membelanya. Orang tua ini. Saya hanya sudah tua saja. Tapi pikiran saya masih sangat jernih. Besok datang saja, jangan khawatir. Saya akan membantumu. Anggap saja memberi saya, orang tua ini, sedikit muka. Sudah tidak awal lagi. Saya tutup telepon dulu, ya. Bye-bye. Paman Guru, apakah Anda akan kembali ke keluarga Su? Paman Guru. Berita bahwa Anda secara resmi menerima lambang tongkat ular dan membuka gerbang langit. Sudah menyebar ke seluruh gerbang langit. Para murid Tianmen dan pengurus rumah sakit dari berbagai tempat. Semuanya ingin bertemu dengan Anda. Untuk bersama-sama membahas acara besar penerimaan murid Tianmen yang sudah berlangsung selama seabad. Menurut saya dan Anda, mereka sebenarnya bukan ingin buru-buru membuka Tianmen. Melainkan ingin memanfaatkan nama penerimaan murid ini. Cukup sampai di sini saja, baiklah. Paman Guru. Kanker kelenjar getah bening Tuan Su sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi saya sengaja menyiapkan anggur perpanjangan usia ini untuk Anda. Anggur perpanjangan usia. Benar, ini adalah anggur obat. Yang belum pernah saya jual ke publik, anggur ajaib penyembuh penyakit. Bahan utamanya adalah pohon 1000 tahun dari Gunung Changbai. Buah roh api dan sari ular darah. Sekarang telah direndam selama 10 tahun penuh. Bisa dikatakan ini adalah barang langka yang tak ternilai. Dapat menumbuhkan daging di tulang. Menghidupkan kembali yang mati. Bahkan pasien kanker stadium akhir.
Setidaknya bisa memperpanjang hidup 20 tahun. Tidak berani dihitung dengan uang. Tampaknya memiliki efek memperpanjang usia. Ditambah lagi dengan berkah dari keajaiban di berbagai tempat. Penyakit Tuan Su bisa disembuhkan. Paman guruku. Biar aku antar. Tidak perlu, kamu pulang saja dulu. Chen Tianhao. Lama tidak bertemu. King Yue, sudah lama kita tidak bertemu. Lama sekali, lihatlah. Sekarang aku sudah dipromosikan menjadi kepala departemen di grup Xinglin. Grup Xinglin, ya. Ah, kamu belum tahu, kan? Itu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longhai, industri Shangting. Milik keluarga Shang. Keluarga Shang di Longhai. Pernah dengar, kan? Saya pernah bertemu dengan kepala keluarga Shang sebelumnya. Kamu pernah bertemu ya? Oh iya. Keluarga Longhai berkumpul tadi malam. Kamu pasti ikut kakakku. Saat menghadiri pesta pengukuhan. Dari kejauhan, kamu melihat kepala keluarga Shang. Bagaimana, kepala dari keluarga farmasi terkemuka itu? Apa itu terlihat sangat berwibawa? Dia bisa punya aura apa? Sebelumnya dia berlutut di tanah. Memohon padaku untuk memberi keluarga Shang kesempatan hidup. Tidak terlihat dia punya aura apa-apa. Mulai ngomong sembarangan lagi. Ini sungguh. Keluarga Shang adalah keluarga medis teratas di Longhai. Walaupun keluarga Su kita sekarang sudah agak berkembang. Pondasinya masih jauh dari cukup. Melihat seluruh keluarga Su. Mungkin hanya kakakku yang bisa berbicara dengan kepala keluarga Shang. Ah, sudah, tidak usah dibahas. Dengar-dengar, kamu dan kakakku baru saja bercerai. Aku belum memberitahukan hal ini kepada Tuan Su. Kesehatannya kurang baik. Sementara kita rahasiakan hal ini dulu. Kakek selalu sangat menghargaimu. Bertahun-tahun ini, pengorbananmu untuk kakakku. Beliau selalu melihatnya. Jika dia tahu tentang hal ini, aku khawatir kesehatannya. Namun, karena hari ini adalah konsultasi penting dari tabib ajaib Tianmen, kakek sudah mengundangmu untuk datang. Itu artinya, kakek sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Su. Bagaimanapun, kamu dan kakakku sudah bercerai. Bagaimana kalau kamu jadi suamiku? Lanjutkan menjadi keluarga Su. Lihatlah, sekarang aku. Setidaknya dianggap bagian dari Simin Group. Seorang kepala departemen kecil. Bagaimana dengan gajinya? Pasti cukup untuk menghidupi kita berdua. Aku lembut. Dan juga bisa merawat dan memberi suntikan. Meskipun saat pakai seragam tidak seprovokatif kakakku. Tapi aku masih muda. Masih bisa tumbuh. Hei, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, meskipun tubuhku tidak sebanding. Tapi setidaknya kepribadianku, kan? Aku lembut, perhatian, dan baik hati. Aku pasti tidak akan berbicara kasar padamu. Jika kamu menikahiku, aku pasti akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Bahwa aku menikah dengan pria terbaik di dunia. Bagaimana? Kamu bicara apa? Aku tidak sembarangan bicara. Aku selalu ingin mencari seorang kakak. Tidak benar. Aku selalu ingin mencari seseorang seperti kamu. Seorang pria yang bisa merawat orang lain. Lagi pula, sekarang kamu juga masih lajang. Kakek sangat menyukaimu. Pasti akan menyetujui pernikahan kita. Sungguh sempurna sekali, bukan? Ini dia. Hahaha. Ini teman dekatku yang sangat dekat. Oh, jadi ini teman baik King Yu. Halo, namaku Fu Yanze. Direktur Eksekutif Tianheng Group di bawah nama keluarga Long Haiyue. Chen Tianhao. Tidak tahu Chen Xiong bekerja di mana sekarang? Bekerja di sini. Oh, tidak bekerja. Lalu Chen Xiong juga datang ke Longhai untuk makan? Kalau tidak, maaf sekali. Longhai Chentai adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Haicheng. Saya melihat saudara Chen berpakaian begitu sederhana, jadi saya datang ke sini. Saya kira Anda datang untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan atau koki. Maaf. Fu Yanze, kamu keterlaluan. Hanya bercanda saja. Saya hanya ingin mengingatkan Tuan Chen ini. Bahwa pakaian harus sesuai dengan acara yang dihadiri. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Oh iya. Karena Tuan Chen tidak punya pekerjaan. Maka berpakaian sederhana tidak masalah. Maaf kalau saya lancang. Maaf. Bagaimana kalau begini, karena kamu teman King Yue. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, bisa datang mencariku. Dengan identitasku. Memberimu posisi petugas kebersihan di grup Tianheng. Itu bukan masalah. Fu Yanze. Kalau aku harus bekerja sebagai petugas kebersihan di Tianheng, itu bisa saja. Tapi kamu tetap harus tanyakan dulu pada Ye Chenghui. Apakah dia punya keberanian itu? Kamu berani tidak menghormati kepala keluarga Ye. Kamu bicara apa? Itu adalah ketua Tianheng. Kepala keluarga Ye, salah satu dari 3 keluarga besar di Longhai. Sepertinya kamu belum tahu. Tidak apa-apa, aku bisa memberitahumu. Di hadapanku, Ye Chenghui hanya pantas berlutut dan tunduk. Apakah kamu tahu? Kalau kata-katamu barusan sampai ke telinga Tuan Ye. Apa akibatnya? Apakah dia akan memutus jalanku lagi? Kamu juga layak. Orang sepertimu. Tuan Ye bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu kata.
Sebaiknya kamu sadar diri. Begitukah? Sekarang Ye Chenghui sendiri sudah dalam masalah. Masih bisa punya kekuatan sebesar itu? Anak muda. Kamu benar-benar ingin mencoba konsekuensi menyinggung Tuan Ye? Sudahlah, Fu Yanze. Chen Tianhao adalah temanku. Haruskah kamu terus-menerus memusuhinya? Qing Yue, dialah yang memprovokasi Tuan Ye lebih dulu. Aku hanya ingin memberinya peringatan. Aku juga tidak tertarik untuk mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Mengingat kamu teman Qing Yue. Saya sarankan kamu untuk berhati-hati dalam berbicara. Kalau sampai menimbulkan masalah, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Begitu ya? Aku malah ingin mencobanya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Fu Yanze bagaimanapun juga adalah eksekutif senior Tianheng Group. Kalau kamu terus membuat keributan dengannya di sini, tidak bisa diakhiri. Kakak tahu juga akan menyalahkanmu. Apakah dia sedang mengganggumu? Dan kamu sangat membencinya. Ah, ketahuan deh. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu, aku tidak mau kamu. Karena aku terlibat masalah. Dia belum sampai pada tingkat yang bisa menyulitkanku. Tapi itu tetap tidak bisa. Tapi, berhenti bicara, kalau kau lanjutkan aku akan marah. Konsultasi akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Apa? Kamu ingin membawanya untuk menghadiri konsultasi dokter ajaib di Tianmen? Ada masalah? Qing Yue, apa kamu benar-benar berpikir bahwa konsultasi hari ini bisa dihadiri oleh sembarang orang? Malam ini, dokter-dokter ajaib dari seluruh Tianmen berkumpul. Bahkan Raja Obat Tua Chu juga telah memberikan hadiah besar. Jamuan malam di Tianmen ini sepenuhnya untuk menguji apakah Su Xiaoliu memenuhi syarat untuk masuk ke Tianmen. Ujian. Apakah kamu ingin pengangguran ini mempengaruhi masa depan keluarga Su yang cerah? Fu Yanze, siapa yang akan pergi konsultasi dengan saya? Ada hubungannya dengan kamu. Lagi pula, Chen Tianhao adalah orang yang dipilih oleh kakek. Ayo pergi. Tentang apa yang dikatakan oleh Fu Yanze, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia hanya merasa dirinya hebat karena punya sedikit kekuasaan. Tapi di mataku, tidak peduli seberapa hebat dia tetap tidak sebanding denganmu. Baik. Aku tidak akan mempedulikannya. Bukankah ini Su Qing Yue? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana bisa kau bergaul dengan orang miskin seperti ini? Zhang Yao, kenapa kamu ada di sini? Aku datang ke sini tentu saja untuk menemani pacarku menghadiri pertemuan Tuan Su. Tapi kamu, Su Qing Yue, pada hari penting seperti ini, bagaimana mungkin orang miskin seperti ini diizinkan masuk Longhai? Di Chengtai, kamu, Chen Tianhao tidak boleh bertindak. Kenapa? Zhang Yao adalah putri tertua dari keluarga Zhang dan pewaris dari grup Xingfu. Pacarnya juga sangat berpengaruh. Kita tidak bisa cari masalah dengannya. Apa yang sedang kamu gumamkan? Kenapa aku bisa menebaknya? Kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah aku mengungkapnya, sayang. Di depan umum seperti ini. Kenapa kamu mengungkap semua isi hatinya? Sekarang lihatlah. Dia kehilangan muka sepenuhnya. HMPH. Su Qing Yue, aku kira kamu sangat sombong. Ternyata kamu juga terlihat seperti orang rendahan. Kamu anaknya Sang Ting, kan? Jaga mulutmu baik-baik. Ah. Chen Tianminghao, kenapa kamu memukulnya? Dia terlalu banyak omong, biar dia belajar untuk diam. Kamu benar-benar buta. Berani-beraninya kamu memukulku. Anak kecil, kamu berani sentuh wanita saya. Apa kamu cari mati? Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Apa saya yang mengulurkan wajah ke tangan dia? Biar dia memukul saya. Bukankah begitu? Kau, bocah. Hari ini aku beri kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Aku hanya akan menghancurkan satu kakimu. Sedangkan dia, masih lumayan menarik. Jadi, biarkan dia menjadi obat untuk teknik keseimbangan Yin dan Yang-ku dengan Yao. Sebagai katalisnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku membasmi kalian semua. Aku juga akan memberi kalian kesempatan. Patahkan kaki kalian sendiri. Dan minta maaf pada Qing Yue. Mata anjingmu buta. Apakah kamu tahu siapa kami? Masih memberi kami kesempatan. Siapa yang memberi kamu keberanian? Anak muda, kamu tidak mau menerima kebaikan. Tapi memilih hukuman. Chen Tianhao, jangan bertengkar lagi. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan kalau kakak perempuan datang, dia juga harus tunduk pada mereka. Jangan khawatir, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Baik, kamu berani. Akan kupenuhi permintaanmu. Aku akan membuatmu sadar akibatnya. Tunggu. Menurutku, lupakan saja masalah ini. Apa maksudmu lupakan saja? Ini sebenarnya hanya masalah kecil. Tak perlu diperbesar seperti ini. Malam ini semuanya datang untuk menghadiri konsultasi dengan Tuan Tuasu. Para dokter dari Tianmen di berbagai daerah akan segera tiba. Jika mereka melihat bahwa kami yang terhormat
Bangsawan justru berdebat dengan sampah seperti ini. Itu sungguh memalukan bagi keluarga kami. Bukankah begitu, semuanya? Itu benar. Nona Su ini adalah temanku. Lagi pula tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan tadi. Jadi kalian berdua, jangan melibatkan dia dalam masalah ini. Adapun kamu, jika kamu bersedia berlutut dan meminta maaf, memohon padaku untuk menyelamatkan nyawamu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Apakah kamu layak? Baik, baik, baik. Kalau kamu tetap keras kepala, maka semoga beruntunglah. Tian Hao. King Yu, jangan salahkan aku karena tidak memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu apa yang baik. Chen Tian Hao, aku akan mencoba memberi kamu waktu. Kamu pergi dari sini dulu. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padaku. Tidak perlu. Kamu akan mati. Aku sudah bilang. Mereka semua tahu. Yu, apakah kamu masih belum mengerti? Orang seperti ini di sisimu. Tidak hanya tidak bisa membantumu, tidak dapat diandalkan, dan selalu membawa masalah bagimu. Baik dalam kekuasaan maupun status. Dia jauh di bawahku. Kekuasaan dan status. Kau itu siapa sebenarnya? HMPH meloncat ke sana kemari. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Tidak takut memberitahumu. Aku adalah Direktur Eksekutif Grup Tianheng. Direktur Eksekutif Grup Tianheng. Aku kira siapa yang bicara. Ternyata cuma badut kecil. Kamu tidak punya kekuasaan atau status. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu tidak tahu kedudukan Tianheng Group di Longhai? Dia sangat mengetahuinya. Aku beritahu kamu. Dia adalah tuan muda kedua keluarga Ye di Longhai. Ye Chen, Direktur Muda Tianheng Group. Dan aku adalah Wakil Presiden Xingning International. Zhang Yao dari keluarga Sang di Longhai. Nona Sang dan Tuan Muda Ye. Direktur Eksekutif. Biasanya bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu denganku. Hari ini berani-beraninya kau meminta kehormatanku. Kau benar-benar berani sekali. Tuan Ye, saya sungguh tidak tahu. Anda di sini, saya meminta maaf. Tolong jangan permasalahkan dengan orang kecil seperti saya. Yang penting tahu diri. Apa yang Tuan Ye katakan adalah apa yang dikatakan. Qin Yu dengan cepat memberikannya kepada dua wanita muda dan tuan muda. Saya minta maaf jika keduanya dimintai pertanggungjawaban. Kita sudah selesai. Saya tidak perlu meminta maaf. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Apa artinya? Dalam 1 menit, minta maaf kepada King Yue. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu ketakutan. Sampai mulai ngomong ngawur ya. Dua orang ini adalah tuan muda dan nona paling terhormat dari grup Longhai. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu kepada mereka. Lalu kenapa? Keras kepala. Tak bisa diselamatkan. Xing Yue, kamu harus segera menjauh dari anak ini. Kalau dia mau mencari mati, biarkan saja. Tapi dia malah ingin menyeretmu juga. Dia benar-benar berniat mencelakaimu. Tidak perlu. Zhang Yao, jika kamu ingin mencari masalah denganku, silakan. Tapi Chen Tianhao tidak bersalah. Selama kalian melepaskannya, aku akan memenuhi permintaan kalian apapun itu. Permintaan apapun? Xing Yue, demi seseorang seperti ini. Apakah itu sepadan? Sepadan atau tidak, bukan urusanmu. Karena kamu begitu ingin melindungi orang miskin ini. Maka aku semakin tidak bisa melepaskannya. Su King Yue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hei. Jangan begitu. Karena dia sudah punya tekad untuk berkorban. Jadi lebih baik kita penuhi keinginannya. Ye Chen, dasar wanita hina. Saat itu kita bisa belajar bersama. Teknik yin yang paling menarik. Tunggu sampai efek ramuan ini diserap sepenuhnya oleh kami. Kemudian kami akan meninggalkanmu untuk dinikmati oleh para pelayan. Bagaimanapun juga, kamu sudah terbiasa dengan yang seperti ini. Tak ada yang lebih baik dariku, Ye Chen. Aku, Ye Chen. Kamu bahkan berani memukul Ye Xiao. Gila. Kali ini benar-benar tamat. Chen Tianhao, cepat pergi sekarang. Jangan takut, yang harus menyelamatkan diri sendiri adalah ingin pergi. Sudah terlambat. Hari ini aku akan membuat kalian tahu siapa yang harus menyelamatkan diri sendiri. Kali ini, Tuan Chu dan Tuan Chen sudah berbaik hati kepada kami. Akhirnya memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bangkit. Ya, benar. Ayah, saya dipukul orang di Longhai Chantai. Apa? Kamu dipukul? Siapa yang melakukannya? Seorang bocah yang tidak tahu diri. Sama sekali tidak menganggap keluarga ya kami. Ada apa ini? Paman Sang juga di sini. Dia ada di tempatku. Biarkan Paman Sang angkat telepon. Bicara. Ayah, putrimu dipukuli orang. HMPH.
Mereka benar-benar buta. Berani mengusik Putri Sangting. Tunggu saja, aku sendiri akan datang melihat siapa mereka. Aku, Ye Chen. Kamu berani sekali memukul Tuan Muda Ye. Gila, kali ini benar-benar tamat. Chen Tianhao, cepat pergi sekarang. Jangan takut, yang dalam bahaya adalah aku. Ingin pergi? Terlambat. Hari ini aku akan membuat kalian tahu siapa yang sebenarnya dalam bahaya. Kali ini, Tuan Chu dan Tuan Chen sudah bersikap lunak pada kita. Mereka masih memberi kita kesempatan untuk bangkit kembali. Iya. Ayah, aku dipukuli di Longhai oleh orang-orang Centai. Ah, kamu dipukul? Siapa yang memukulmu? Seorang anak yang tidak tahu diri. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga kita, Ye. Apa yang terjadi? Pak Man Sang juga ada di sini. Ada di aku. Biar Pak Man Sang angkat telepon. Katakan, Pak, putrimu dipukul orang, HMPH. Mereka benar-benar buta. Berani-beraninya menyentuh Putri Sangting. Tunggu saja, aku akan datang sendiri melihat siapa yang berani. Ayo, bawa orang ke sana. Tapi kita belum menyelesaikan semua resep obat kita. Kita harus segera menyelesaikan semua resep obat. Serahkan ke Tuan Chu dan tinggalkan Tianmen. Kalau tidak, kalau Tuan Chen itu tidak puas, akan ada masalah nantinya. Tidak masalah kalau sedikit lambat. Meskipun keluarga Longhai kita sudah diambang kehancuran. Tapi kita bukan orang biasa yang bisa diremehkan. Bisa menginjak-injak kita. Ini juga terkait dengan reputasi keluarga kita di masa depan. Memang seharusnya menjadi teladan. Sekalian juga untuk memperingatkan kedua anak itu. Agar akhir-akhir ini bertindak lebih rendah hati. Supaya tidak menimbulkan nama buruk. Kamu benar. Maksud Tuan Chen adalah, orang yang berperilaku baik masih punya jalan keluar. Jika kedua anak ini melakukan hal buruk, tak akan bisa diselamatkan. Ayo pergi. Ayahku dan kepala keluarga Ye. Mereka akan segera tiba. Kalian berdua tunggu saja kematian. HMPH. Nona Ye dan Tuan Sang. Sebenarnya, hubungan saya dengan kedua orang ini tidak terlalu dekat. Nanti ketika kedua kepala keluarga tiba, tolong bantu saya berbicara baik-baik di depan mereka. Jangan sampai mereka menyalahkan saya. Apalagi sebelumnya dia pernah berbicara tidak sopan kepada kepala keluarga Ye. Sungguh terlalu sombong. Harus dihukum berat. Aku tahu dia tidak akan bisa kabur. Kamu pikir dengan segera memutuskan hubungan bisa melindungi diri sendiri? Tidak memutuskan hubungan denganmu. Apakah aku harus menunggu mati bersamamu? Sebentar lagi. Namun, dua kepala keluarga besar medis dari Longhai akan datang. Mereka semua adalah murid pribadi dari Tianmen. Kalau kamu bisa bertahan hidup hari ini, aku, Fuyanze, akan berlutut dan meniru suara anjing. Baik, ingat kata-katamu. HMPH, sudah diambang kematian masih keras kepala. Aku akan menelepon kakakku. Mungkin dia punya cara. Jangan telepon, ayahku dan yang lain sudah sampai. Su Qingyiwei, hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Siapa yang berani menyentuh Putri Sangting? Direktur Eksekutif Tianheng Group pernah bertemu dengan kepala keluarga Ye. Mengapa kepala keluarga Sang ada di sini? Kepala keluarga Ye, saya datang untuk membicarakan kerja sama obat herbal. Tapi tadi sangka baru saja sampai. Sudah mendengar seseorang berkata tidak sopan kepada Anda. Dia bilang Anda sudah tidak bisa menjaga diri sendiri. Masih harus membuat Anda tunduk dan menyerah. Bahkan berani menyerang Tuan Ye dan Nona Sang. Berani sekali. Saya ingin melihat siapa yang berani bertindak begitu lancang. Ayah, dia yang bertindak tanpa takut. Melakukan apapun yang diinginkan. Dia benar-benar tidak menganggap keluarga kita, keluarga Ye, penting. Betul, ayah. Lihat, dia sampai membuat wajah putrimu memerah. Hari ini, ayah harus membunuh dia. Beri pelajaran padanya demi putrimu. Dia benar-benar tidak tahu diri. Ini. Dia sudah berani menyentuhmu. Maka hari ini di Longhai tidak ada yang bisa melindunginya. Orang-orang, tangkap orang yang berani bertindak itu. Itu bawahan Ye. Bawahan Sang, masalahnya bukan seperti itu. Dengar penjelasanku. Hari ini di Longhai tidak ada yang bisa melindungi Tuan Sang. Satu malam tak bertemu. Kekuatan keluarga Sang sudah semakin besar, Chen Chen. Tidak tahu diri. Kurang ajar. Berani sekali kamu berbicara seperti itu. Di depan ayahku dan Paman Sang. Kamu tidak ingin hidup lagi. Dasar anak durhaka, diam. Ayah, kenapa memukulku? Berlutut dan minta maaf. Menyuruhku meminta maaf padanya. Berikan kotak kayunanmu emas itu padaku. Ye Chenghui dari keluarga yang bertemu dengan Tuan Chen.
Ini adalah sedikit niat baik dari keluarga Ye. Jamur Ganoderma ungu 9 tingkat berusia 1000 tahun, nilainya 80 juta. Harap Tuan Chen sudi menerimanya. Ketua Ye. Tampaknya Anda lebih bijaksana ya. Dia berlutut dengan kepala tertunduk. Kamu sudah bertemu denganku. Tuan Chen, Zhang Ting dari keluarga Zhang sudah bertemu dengan Tuan Chen. Apa yang sedang kamu lakukan dengan Paman Ye? Kenapa kamu berlutut di depan orang miskin ini? Diam. Kalau kamu bicara lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Zhang. Masih berdiri di situ saja? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Minta maaf tidak perlu. Permintaan maaf nona besar keluarga Zhang dari Longhai. Saya, orang kecil ini, tidak layak menerimanya. Tuan Chen, jangan berkata begitu. Bagaimana mungkin anak perempuan durhaka ini bisa dibandingkan dengan Anda? Dia tidak hanya menghina Yu dengan kata-katanya, tapi juga terus-menerus menyerangnya. Bagaimana harus menanganinya? Aku rasa Tuan Zhang pasti punya. Mulai hari ini, wanita ini diusir dari keluarga Zhang. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Keturunan selamanya dilarang mengikuti. Ayah. Apa yang ayah katakan? Diam. Kamu tahu tidak, masalah sebesar apa yang telah kamu buat? Setelah diusir dari keluarga Zhang, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Pak Chen, ini bagaimana? Apakah kamu merasa hukuman ini masih terlalu ringan? Tidak, saya mengerti. Kamu ingin aku mati. Kenapa, ayah? Kamu gila. Bawa gadis durhaka ini pergi. Menunggu perintah Tuan Chen. Tuan Chen, apakah Anda puas? Lepaskan aku. Adapun dia, Tuan Chen. Anak ini benar-benar melawan aturan. Akhlaknya rusak. Tidak boleh dibiarkan. Keluarga kami bersedia memutus jalannya. Mengusirnya dari keluarga. Kamu benar-benar tegas. Ayah. Tuan Chen. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan saya. Beraninya kamu menyinggung Tuan Chen. Saya sombong. Saya merasa benar sendiri. Aku tidak pantas menjadi manusia. Tuan Chen, saya sebenarnya tidak bermaksud demikian. Kumohon, ampuni aku. Bukankah sebelumnya kamu yakin setelah mereka berdua datang, aku pasti mati? Itu aku hanya sesaat kehilangan akal. Tuan Chen, aku minta maaf padamu. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Tidak perlu, aku tidak tertarik melihat pertunjukan badut kecil. Mulai sekarang, saya tidak ingin dia mengganggu teman-teman saya. Itu Tuan Chen. Saya tahu itu Tuan Chen. Konsultasi akan segera dimulai. Jangan biarkan Tuan Su menunggu terlalu lama. Kamu masuk saja. Baik, saya permisi. Tuan Chen. Mulai sekarang, setelah kamu dikeluarkan dari Tianheng Group, semua anak buahi akan diblokir secara permanen di seluruh industri di Longhai. Aku tidak punya jasa, tapi setidaknya aku sudah berusaha. Hanya salahmu sendiri karena tidak berhati-hati. Chen Tianhao, mengapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye begitu menghormatimu? Karena hari ini saya mengundang seorang tamu yang sangat penting. Di tangannya ada kartu hitam VIP bintang 7 yang diterbitkan oleh keluarga Jiang dari Song Yuan. Saya berharap, layanan Centai Longhai Anda tidak akan ada kesalahan. Dan menerima dia dengan standar tertinggi. Nona Jiang, jangan khawatir. Begitu kartu hitam VIP bintang 7 muncul, saya, Centai dari Longhai, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik. Pergilah. Menekankan berkali-kali. Khawatir ada kelalaian. Wanting, tampaknya kamu sangat peduli dengan tunanganmu ini ya. Aku hanya ingin sebisa mungkin mendapatkan sedikit simpatinya. Chen Tianhao jauh lebih sulit ditebak daripada yang saya bayangkan. Sangat sulit dipahami. Hadiah yang kemarin awalnya diberikan untuknya sudah dikembalikan seluruhnya oleh dia. Perasaanku padanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sampai pada titik ini, saya hanya berharap dia bisa lebih baik daripada anak orang kaya yang diatur oleh keluarga Jiang untukku. Harus lebih bisa diandalkan. Aku pikir begitu. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Bahkan jika tidak sebaik itu, dia tetap jauh lebih baik daripada si anak orang kaya yang manja itu. Kamu yakin sekali? Aku ingat kamu pernah bilang. Kamu tahu bahwa statusnya jauh lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan orang biasa. Xiao Jingya, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin? Wang Ting, aku bukan hanya asistenmu, tapi juga sahabat baikmu. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Lalu, tentang apa yang kamu katakan sebelumnya? Itu karena aku ingin membela dirimu di depan mantan istrinya. Tidak mungkin kan biarkan kamu, putri keluarga Jiang, dipermalukan di depannya. Ternyata begitu. Sebenarnya, aku mengenalnya hampir sama sepertimu. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, adalah di antara orang-orang yang membeli obat di apotek.
Tidak ada yang istimewa sama sekali. Sama sekali tidak istimewa. Mengapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye sangat hormat padamu? Karena aku bisa menentukan hidup mati mereka. Kamu mulai bicara omong kosong lagi. Keluarga Zhang dan keluarga Ye adalah keluarga medis paling top di seluruh Longhai. Siapa yang bisa menentukan hidup mati mereka? Hanya Raja Obat Tianmen yang terkenal itu. Tentu saja itu Tuan Chu yang tua. Betul. Chu Nantian pun akan tunduk ketika bertemu denganku. Sudahlah, sudahlah. Kalau tidak mau bicara, jangan bicara. Tidak ada yang akan memaksamu. Sepanjang hari hanya mengarang omong kosong. Saya tidak sedang mengigau. Iya, semuanya benar. Apa yang kamu katakan semuanya benar, ayo pergi. Xia Liu Jie. Kamu masuk duluan. Aku ada urusan dengan Chen Tianhao, oke? Apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Su? Kondisi penyakit kakek sekarang sangat tidak stabil. Aku belum memberitahu dia tentang perceraian kita. Sebaiknya kamu jangan membuatnya terkejut. Kamu pikir masalah ini bisa disembunyikan terus? Aku akan memberitahunya saat waktu yang tepat. Tapi bukan sekarang. Baiklah. Oh iya. Apalagi yang ingin Tuan Su katakan? Pameran hari ini bisa diselenggarakan. Ada hubungannya besar dengan menantu keluarga paman. Kamu kan sudah tahu kelakuannya. Ini kan acara keluarga yang langka. Jangan sampai merusak suasana. Benar. Bibi, iparku sekarang luar biasa. Kalau kamu membuat dia marah, dia bisa membuatmu masuk rumah sakit, dia berani. Dia benar-benar keterlaluan. Kalau dia berani menyerangku, menantuku yang tertua, bisa mengambil nyawanya. Cukup. Apa kau pikir aku mati terlalu lambat? Sebentar lagi. Para tabib ajaib dari Tianmen di berbagai tempat akan tiba. Kalian ribut seperti ini. Tidak tahu sopan santun. Tianhao, datanglah duduk di sampingku. Terima kasih, Tuan. Saya bisa duduk di sini. Kamu datang karena aku yang meneleponmu. Mana mungkin baru datang langsung diperlakukan seperti ini. Tenang saja, selama aku masih hidup. Aku akan mendukungmu, kakek. Dia tidak ada hubungan darah denganmu. Kamu agak memihaknya. Ren Tianhao adalah kakak iparmu. Dan juga menantuku. Kenapa ikut campur urusan orang lain? Sudah cukup, Yuan Zheng. Jangan sampai ada yang ceroboh. Kalau berani menyinggung Tianmen, maka usaha keluarga Su yang sudah puluhan tahun ini akan hancur semuanya. Iya, kakek. Mana mungkin kami berani menyinggung orang Tianmen? Sebelum itu terjadi, sebaiknya Anda lihat ini dulu. Aku mendapatkan buah Tianyuan dari perbatasan. Hanya satu ini bisa memperpanjang umur 100 tahun. Ini juga obat dewa yang saya mohonkan untuk Anda. Buah Tianyuan. Kakek, buah Tianyuan ini luar biasa. Di pasar obat internasional juga sangat terkenal. Hanya satu ini saja bernilai jutaan. Bernilai jutaan. Hanya satu ini saja. Iya, benar. Kelihatannya keluarga ekspedisi punya kabar baik yang pantas dirayakan. Kalau tidak, mereka takkan mengeluarkan buah langka ini. Memang benar, Kak Tianru. Aku tak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kakek, kau pasti pernah mendengar bahwa Raja Obat Tianmen, Tuan Chu, mengadakan perjamuan khusus untuk kakakku. Kabar bahwa kakaknya diangkat menjadi murid. Berita ini sudah menyebar luas. Sekarang, seluruh keluarga terpandang di Longhai berusaha keras untuk mendekatkan diri dengan keluarga Su kita. Betul, pada jamuan peresmian murid tadi malam, kakakku dengan bakatnya yang luar biasa mengejutkan semua orang. Berhasil menjadi satu-satunya agen obat-obatan di Longhai International. Coba katakan dengan lebih sederhana. Mulai sekarang, baik itu pembelian bahan obat di Longhai International, pengembangan formula, atau penjualan obat-obatan, semua akan diurus oleh agen keluarga Su. Hak agen Longhai International Chu Nantian akhirnya tetap diberikan kepada keluarga Su. Xia Liu Kai ini benar. Iya, kakek. Namun prosesnya tidak seberlebihan seperti yang Yuan Zheng katakan. Ada beberapa kesulitan di tengah jalan. Tapi untungnya, pada akhirnya Raja Obat tetap mengakui kemampuan kita. Sebenarnya, aku berencana menunggu kontrak agen ditandatangani. Akan kukatakan lagi padamu. Kamu ini anak ya. Ada kabar baik tapi masih menyembunyikannya dari kakek. Bagus sekali. Sepertinya keluarga Su kita akan naik ke puncak berkat Xia Liu. Hahaha. Kalau begitu, Xia Liu nanti akan jadi orang kesayangan di depan Raja Obat, Tuan Chu ya. Namun, jika ingin melakukannya dengan sempurna dan memasuki gerbang langit, menjadi yang terdepan di dunia medis Longhai, masih terlalu awal. Awal apa? Dia adalah murid langsung dari Raja Obat, yang jarang ditemukan di seluruh Daxia. Di masa depan, Xia Liu benar-benar bisa berdiri sendiri. Luar biasa, hanya sayangnya, di rumah memelihara beban. Iya, memang memalukan. Jangan salahkan kakak sepupu bicara kasar. Bagaimanapun juga, sekarang kamu adalah tokoh penting di kalangan atas. Tapi di rumah memelihara suami yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tidak bisa memberikan bantuan padamu saja sudah cukup buruk. Kalau hal ini tersebar, pasti akan ada banyak rumor tentangmu. Mencari menantu masih harus seperti keluarga kami, Qianru.
Pacarnya dulu adalah putra dari Dokter Suci Utara. Qian Shengpu adalah orang dari Tianmen. Di Tianmen, hanya murid dan cucu muridnya saja sudah ratusan orang. Sekarang dia kembali. Siapa yang tidak akan menghormatinya sedikit? Aku tahu itu. Bagus kalau kamu tahu. Dia seperti lumpur yang tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Qian Shengpu? Jika saja dia punya 1/10 dari kemampuan orang itu. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi selama bertahun-tahun ini, Chen Tianhao juga sudah merawat kakak Xiao Liu dengan sangat baik. Anak kecil jangan ikut campur. Sekalipun dirawat dengan baik, apa gunanya? Keluarga Su paling tidak kekurangan pengasuh. Kakak Chen Tianhao tahu saat kau mendengar ini. Pasti merasa tidak enak. Tapi inilah kenyataannya. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, kakak berharap kamu bisa lebih menyadari diri. Pikirkan dengan jelas apa yang harus kamu lakukan, agar bisa sepadan dengan Xia Liu. Bisnis kecil di Chunan tidak ada artinya. Hanya menjadi agen untuk Longhai Group saja. Sudah bisa membuat kalian menunjukkan wajah asli. Bisnis ini ternyata benar-benar menguntungkan. Apa maksudnya? Tidak lebih? Agen grup Longhai. Kalau kamu punya kemampuan, coba kamu wakili satu grup, lihat apa yang terjadi. Kenapa berpura-pura di sini? Dari awal, urusan itu. Saya diam-diam memberi isyarat kepada keluarga Su. Chen Tianhao belum minum, kan? Tapi kamu sudah mabuk begini. Kakek masih duduk di sini. Mau cari muka dengan cara begini. Hanya akan makin memalukan. Soal urusan besar rapat hari ini. Aku tak mau bersaing denganmu. Kenapa kamu ngobrol dengan dia tentang ini? Itu kesempatan besar untuk masuk ke Tianmen. Dia tidak akan pernah mendapatkannya. Seumur hidup dia tidak akan menemukannya. Hari ini kakek memintamu ikut konsultasi ini. Kamu harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa pantas duduk di sini? Atau kamu datang dengan tangan kosong? Kalau aku tidak ada, kalian seumur hidup tidak akan pernah bisa menyentuh Tianmen. Soal harta karun. Ini adalah harta karun yang aku berikan kepada Tuan Besar. Aku ingin melihat barang bagus apa ini. Kamu membuat pengaturan sebesar ini. Aku kira apa? Yuan Sheng memberi buah Tianyuan dari perbatasan gurun. Harganya jutaan. Sedangkan yang kamu berikan, mungkin baru saja digali dari lubang tanah mana. Berapa harganya? Ini adalah anggur perpanjangan umur. Terbuat dari buah api dari Gunung Changbai yang berusia ribuan tahun. Dan sari ular darah. Direndam selama 10 tahun penuh dan belum pernah dijual. Setidaknya bisa memperpanjang umur Tuan hingga 20 tahun. Nilainya jauh lebih dari jutaan. Jauh melampaui apa yang bisa kalian bayangkan. Dengarkan. Kalian dengarkan. Omong besar ini. Bahkan memperpanjang usia Tuan tua selama 20 tahun. Anggur perpanjang umur. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Itu karena kamu kurang pengetahuan. Baiklah, aku kurang pengetahuan. Anggaplah minuman ini direndam dalam ramuan obat Tiongkok. 10 tahun itu maksimal. Hanya berfungsi sebagai perawatan yang lembut. Tidak mungkin memperpanjang usia hingga 20 tahun. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan Tianyuanku? Minuman ini hanya ada 1 botol di dunia. Sebelumnya aku bilang memperpanjang usia 20 tahun itu perkiraan konservatif. Nilainya bahkan tidak bisa dibeli meskipun ditawar dengan jutaan. Hahaha, nilai triliunan pun kamu bisa katakan. Chen Tianhao, kamu benar-benar menganggap semua orang di sini bodoh, ya? Tidak bisa membodohi mereka. Hadiah ini dikasih, tapi masih belum cukup memalukan ya. Untung saja para ahli medis Tianmen dari berbagai daerah tidak ada di sini. Tidak ada orang luar. Kalian di rumah ini nanti. Kalau bawa orang yang tidak tahu apa-apa keluar, harus lebih berhati-hati ya. Aduh, dia masih ikut keluar dengan kami. Sampai-sampai. Kalau memang hebat, tantanglah orang di luar sana. Kalian cuma bisa berani di dalam rumah sendiri. Sebenarnya ini hadiah untuk kalian. Atau hadiah untuk keluargaku sendiri. Niat lebih penting daripada nilai. Hadiah yang diberikan oleh Chen Tianhao, Pak Tua. Saya suka buah ini. Kamu simpan dulu. Sebentar lagi konsultasi dimulai. Kemungkinan dokter ajaib dari Tianmen. Mulai sekarang jangan biarkan aku minum lagi. Aku yang tua ini sekarang minum. Biarkan kakek mencicipi sedikit saja. Belum puas ya? Cepat duduk kembali. Oh, Dewi, jangan marah pada mereka. Terima kasih, Tuan, dan kamu juga ya. Jangan terlalu sungkan. Anggur ini. HMPH. Anggur ini kuning dan keruh. Berani bilang ini bernilai triliunan. Chen Tianhao, jangan-jangan kamu dapat anggur palsu dari suatu tempat. Untuk menipu orang tua ini. Anggur obat asli yang direndam selama 10 tahun memang seperti ini. Omong kosong. Minumanmu ini kelihatannya bukan sesuatu yang bagus. Kalau kakek minum ini dan ada akibatnya.
Apa kamu bisa menanggungnya? Chen Tianhao adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Kalau kamu benar-benar tidak punya sesuatu yang berharga, tidak ada yang akan menertawakanmu. Tapi itu sesuatu yang akan masuk ke mulut kakek. Bagaimana kamu bisa memalsukan hal seperti ini? Bagaimana bisa kamu mengorbankan kakek demi harga dirimu sendiri? Anggur ini tidak palsu. Kamu masih berani membantah? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku tidak mempermasalahkanmu saat kamu menyakiti ibuku dan Yuan Sheng. Sekarang kamu berani menyakiti kakek. Bahkan punya niat sekejam itu. Kakek biasanya memperlakukanmu dengan baik. Tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kalian jangan bertengkar. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Apakah mungkin kakek yang menyuruhnya membawa minuman palsu? Sudahlah, aku percaya bahwa minuman ini tidak bermasalah, Chen Tianhao. Saya akan minum arak ini, kakek. Arak ini tidak boleh diminum. Xiao Liu. Kakek, kali ini kamu harus dengarkan kakakku. Arak ini benar-benar tidak boleh diminum. Biasanya kamu memihak Chen Tianhao itu tidak apa-apa, tapi sekarang penyakitmu semakin parah. Sebagai seorang cucu, saya tidak bisa membiarkanmu terjun ke dalam bahaya. Benarkan, Chen Tianhao? Dengan trik-trikmu ini, anggur ini tidak layak disajikan. Yuan Sheng, kenapa kamu menuangkan anggur ini? Kalau sudah dituang, biarkan saja. Yuan Sheng juga melakukannya demi kebaikanmu. Iya kan, Tuan? Kamu tidak mungkin demi seseorang yang membawa minuman palsu untuk merugikanmu. Marah pada Yuan Sheng yang selalu memikirkanmu, kan? Itu tidak adil. Kalian ramai sekali. Semua sudah berkumpul. Tian Shengpo, akhirnya kamu datang. Tertahan sedikit di jalan. Maaf semuanya. Semoga kalian semua bisa memaklumi. Apa-apaan kamu bicara begitu? Bisa datang saja sudah bagus. Cepat duduk di sini, duduk di sini. Yo, Pak Tua kelihatannya tidak enak badan. Bukankah karena ada orang yang membawa minuman palsu untuk mencelakakan Pak Tua? Minuman keras palsu. Lihat ini, warnanya kuning dan keruh. Sekilas saja sudah terlihat barang tidak bagus. Untung aku menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, kakek sudah meminumnya. Brosem, kamu jangan urus minuman ini. Berikan padaku, aku akan langsung membuangnya, diamlah. Brosem, kamu ngapain? Kenapa kamu minum? Mau mati ya? Cepat cari sesuatu untuk menampungnya. Cepat muntahkan itu, jangan ribut. Sekali teguk, minuman ini turun ke perut. Dua energi yin dan yang bersatu. Sebuah energi kuat dan murni dari roh abadi perlahan muncul. Ini bukan minuman keras palsu. Ini jelas barang langka di dunia. Anggur dewa yang luar biasa. Anggur dewa yang luar biasa. Benarkah? Tian Shenghu, kau tidak bercanda, kan? Bercanda apanya? Bagaimana bisa bercanda tentang ini? 10 tahun yang lalu, kita para tabib ajaib dari berbagai daerah. Bersama Raja Obat Tua Chu mendiskusikan resep tunggal. Pak Tua Chu sendiri mengeluarkan anggur umur panjang yang baru saja direndam kurang dari 5 hari. Saat itu bahan-bahannya belum memberikan efek maksimal. Tetapi sudah cukup untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Dan memperpanjang umur setidaknya 5 tahun. Saya beruntung bisa mencicipi sedikit. Aroma ini aku pasti tidak akan salah mengenalinya. Hanya saja aku tidak menyangka. 10 tahun kemudian, anggur ini menjadi ratusan kali lebih kaya. Sepertinya setidaknya bisa memperpanjang umur 20 tahun. Anggur buatan Raja Obat. Kalau ini benar. Berapa nilainya? Ini adalah anggur umur panjang. Bisa menumbuhkan daging dari tulang. Menghidupkan yang mati. Dan tidak pernah dijual keluar. Jadi, bagaimana bisa diukur dengan uang? Di seluruh Daxia, anggur obat sekelas ini sulit ditandingi. Anggur ini asli. Ini tidak mungkin. Yuan Sheng, siapa yang mengirimkan anggur ini? Di mana sisa anggurnya? Tidak mungkin hanya ada segelas ini, kan? Aku, ada apa ini? Tidak nyaman untuk dikatakan. Hah, itu juga benar. Itu sudah memberi kita kehormatan besar. Sepertinya selama aku tidak ada, Tuan Besar. Keluarga Sukami punya orang besar. Aduh, anggur ini. Awalnya ada 1 botol penuh. 1 botol penuh? Tuan, Anda pasti bercanda, kan? Di mana anggurnya? Kenapa saya tidak melihatnya? Semua sudah dibuang oleh anak durhaka itu. Apa? Itu perbuatanmu. Kamu menumpahkan seluruh botol anggur panjang umur. Aku tidak tahu itu benar-benar kamu. Dasar bajingan. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Menyia-nyiakan barang berharga. Ah, Sheng Peuge. Kamu tidak bisa menyalahkan aku. Anggur ini diberikan oleh Chen Tianhao. Siapa yang bisa menyangka? Orang tak berguna seperti dia bisa memberikan barang semahal ini? Apa yang kamu katakan? Anggur ini kamu yang memberikan? Betul, anggur ini memang aku yang memberikan. Kalau tidak salah, kamu menikah masuk ke dalam keluarga Su, kan? Kau dapatkan anggur ini dari mana? Teman yang memberikannya. Apakah kau juga mengenal Tuan Chu? Bisa dibilang kenalan lama. Kau tidak berbohong. Kenapa? Apakah kalian masih berpikir anggur ini aku yang mencurinya?
Bisa jadi memang mencuri. Kalau tidak, mana mungkin ada teman yang akan memberimu anggur sebagus ini. Benar, benar. Pasti dicuri. Sudahlah, tidak perlu bicara begitu. Selain semua anggur obat dan resep tunggal, semuanya disimpan di brankas Longhai Group. Tidak mungkin ada yang bisa mencurinya. Ternyata semua yang dikatakan Chen Tianhao itu benar. Kalau anggur ini rusak, biarlah rusak. Kita semua keluarga sendiri. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkan apa yang kamu lakukan. Tapi kamu harus ingat, kalau para tabib ajaib Tianmen lainnya tahu botol ini pecah, nyawamu pun tidak cukup untuk membayarnya. Iya, iya. Aku mengerti, Bang Shengpu. Dan kamu. Karena kamu bilang anggur ini adalah satu-satunya di dunia. Kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Anggur ini rusak. Kamu juga harus bertanggung jawab sebagian besar. Tentang anggur ini, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Yang tidak percaya adalah mereka. Yang bilang itu anggur palsu, dia. Yang merusak anggur itu, juga dia. Sekarang kau malah bilang aku yang harus bertanggung jawab. Ada masalah? Apa yang dikatakan Qian Shengpu, begitulah adanya. Dia adalah tabib ajaib dari gerbang surga utara. Statusnya setara dengan Raja Obat, Tuan Chu. Kau punya hak apa untuk melawan dia? Tabib Tianmen benar-benar sangat berwibawa. Kamu tahu apa? Aku beritahu kamu. Dengan perilaku seperti itu, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari senpeu. Sudahlah, sudahlah. Debat ini selesai. Semuanya kembali duduk. Chen Tianhao, bukan aku yang bilang kamu. Sudah 5 tahun tinggal di keluarga Su. Mengandalkan Xia Liu untuk makan dan minum. Ini tidak baik, kan? Bagaimana kalau begini? Mumpung kakak iparmu sudah pulang. Aku minta dia bantu kamu, ya? Bantu aku sekali saja. Iya, suamiku. Sekarang kamu adalah tabib ajaib dari Tianmen. Kabarnya dalam waktu dekat, kamu akan bertemu dengan yang paling tinggi di Tianmen. Bagaimana kalau biarkan dia bekerja di klinikmu sebagai tukang bersih-bersih? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir klinik di bawah naungan Tianmen kita? Apa sembarang orang bisa masuk? Tapi kau bilang Raja Obat Chu Lao adalah temanmu. Hari ini kau bisa muncul di konsultasi ini. Pasti kau punya hubungan dengan Tianmen ini. Buddha menggunakan obat sebagai alat. Terkait dengan kehidupan, nyawa manusia sangat berharga. Bisa setara dengan ribuan keping emas. Dapatkan kebahagiaan dari sini. Di dalam gerbang surga. Tidak menghitung prestasi. Tidak mencari keuntungan. Tidak peduli kaya atau miskin. Satu pil tabib. Membangkitkan yang mati hari ini. Membuka gerbang surga dan menerima murid. Daxia Tianmen tabib Raja Chen Tianhao. Mengumumkan kepada rakyat Daxia bahwa ilmu pengobatan Huaxia berlandaskan pada kemanusiaan. Tanpa memikirkan balas jasa. Tanpa mencari keuntungan. Tanpa memandang kaya miskin. Dengan satu pil. Dapat menyembuhkan yang sekarat. Hari ini membuka gerbang surga untuk menerima murid. Kamu adalah kaisar pertama dari gerbang surga. Kaisar pertama dari gerbang surga. Suamiku, kamu bilang dia adalah kaisar pertama dari gerbang surga. Itu tidak mungkin, kan? Kaisar pertama dari gerbang surga. Shengbu, kamu sudah gila, kan? Hanya dia bisa menjadi kaisar pertama dari gerbang surga. Aku tidak bisa mengendalikan emosi. Sejenak semangat. Apakah kamu tahu apa yang baru saja dikatakan? Apa yang kamu tanyakan? Aku menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tianmen adalah kuil pengobatan tertua. Dan paling misterius di Daxia. Semua murid di dalam Tianmen. Semuanya adalah tabib terbaik di dunia. Tabib kaisar dari Tianmen, sang penyembuh dewa, bahkan bisa menentukan hidup dan mati dengan satu jarum. Dan dengan satu obat, ia bisa menyeimbangkan yin dan yang. Semua ilmu langka dari Tian Shitua. Hanya diajarkan secara lengkap kepada tabib kaisar. Tabib kaisar bisa dengan kekuatannya sendiri. Menyelamatkan kesehatan rakyat Daxia. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengklaim prestasinya? Apakah kamu tahu akibatnya? Aku hanya berbicara sesuai fakta. Sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Apa kalian masih ingin bertengkar? Hari ini pemeriksaan medis oleh Tuan Tua. Aku terlambat. Sebagai kompensasi, seluruh biaya pemeriksaan kali ini, termasuk biaya masuk untuk Longhai Chentai, aku sudah memanggil pelayan. Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Bayar dengan kartu. Tapi dia, aku tidak traktir. Tolong hitung tagihannya secara terpisah. Biar dia bayar sendiri. Qian Shengpu, apa maksudmu? Tentu saja sedikit menghukumnya. Menghina kaisar pengobatan Tianmen adalah kejahatan besar. Melihat kita sekeluarga, aku bisa tidak menuntutnya. Tapi tetap harus memberinya pelajaran. Agar dia bisa ingat. Tapi kamu tidak bisa seperti ini. Apalagi di tempat Chentai di Longhai. Bahkan uang masuknya saja. Sudah lebih dari total biaya tempat biasa di Longhai. Kita kali ini patungan juga tetap mahal. Chen Tianhao belum bekerja. Bagaimana mungkin bisa menanggungnya? Jadi lebih baik. Diam-diam jadi petugas kebersihan di sini. Perlahan-lahan bayar kembali. Tenangkan diri baik-baik. Jangan selalu dipenuhi dengan hayalan yang tidak realistis. Tian Shengpu, aku tahu kamu ingin melindunginya.
Tapi ini soal Tianmen. Melindunginya tanpa henti hanya akan mendatangkan bencana bagi keluarga Su. Bukan aku yang mengatakan ini, Chen Tianhao. Aku sarankan padamu. Cepat minta maaf ke kakak iparmu. Mohonlah pada kakak iparmu. Bersikaplah sedikit lebih toleran. Mungkin masalah ini bisa selesai begitu saja. Ya, tidak ada yang mau benar-benar menyusahkanmu. Sedikit lebih pekalah. Aku minta maaf. Dia tidak pantas menerimanya. Hebat, cepat suruh dia bayar tagihannya. Tuan, silakan bayar tagihannya. Kenapa kamu selalu begini? Bagaimana kalau kamu minta maaf? Aku sudah bilang, kalau aku harus minta maaf, aku tidak bisa menerima. Bayar tagihannya, kan? Kamu masih punya uang. Bertingkah seperti itu. Kupikir kamu punya kemampuan sungguhan. Ternyata yang kamu tunjukkan cuma omong kosong. Hitam pekat. Bahkan bukan kartu ban. Mungkin kamu dapat dari pasar loak. Mainan anak-anak ya? Tuan, silakan tunjukkan kartu ban Anda. Kami tidak menerima kartu mainan di sini untuk pembayaran. Jadi, ini alasanmu untuk gesek kartu. Benar-benar unik sekali ya. Seperti saya yang masih punya harga diri. Hanya bisa merasa malu saja. Kartu ini, Anda langsung gesek saja. Tuan, pembaca kartu kami hanya mendukung kartu ban dan kartu VIP. Ini adalah kartu VIP. Tuan, kartu Anda ini sangat berbeda dengan kartu VIP Longhai Chentai kami. Bawa yang punyaku dan tunjukkan padanya. Apa itu sebenarnya kartu VIP Longhai Chentai? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Itu adalah kartu VIP Longhai Chentai yang sebenarnya. Jangan bawa barang jelek di tanganmu ke sini untuk menipu. Kamu salah bicara. Kartu ini tidak bisa dibandingkan dengan kartu itu. Apa ada sesuatu dengan kartumu itu? Kartu VIP edisi terbatas dan satu-satunya. Kamu benar. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tahukah kamu betapa lucunya kamu sekarang? Hei, Xia Liang, jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau kartunya memang asli? Pelayan memberitahuku. Apakah di tempat kalian ada kartu VIP edisi terbatas seperti itu? Maaf Pak, Longhai Chentai belum memiliki kartu VIP seperti ini. Jadi, sepertinya kartu di tangannya itu tidak ada artinya. Belum tentu. Siapa bilang kartu VIP harus dari Longhai Chentai? Kamu mau pakai kartu dari tempat lain untuk belanja di Longhai Chentai. Kamu jenius. Baiklah, kamu bersikeras. Itu kartu VIP, kan? Baiklah, aku akan menurutimu. Bro. Kartu hitam Galaxy C muncul. Cepat beritahu Nona Jiang. Segera bawa aku ke sana, oke? Kau lihat, kan? Barang jelek itu sama sekali tidak bisa digunakan. Sepertinya isinya tidak cukup. Ganti pembaca kartu yang lain. Mengganti sebanyak apapun tidak ada gunanya. Sung Tianhao, kamu seharusnya sudah mengerti ini. Tidak peduli seberapa keras kepala kamu. Hasil akhirnya tetap tidak akan terpengaruh. Sama seperti keluarga Su kita menjadi orang penting di grup Longhai. Satu-satunya perwakilan. Soal agen sumber obat. Keluarga Su saat ini sama sekali tidak mungkin bisa menangani. Bagaimana kamu tahu keluarga Su tidak bisa menangani? Karena grup Longhai telah memilih keluarga Su kita. Itu berarti mereka mengakui kemampuan keluarga Su kita. Apakah keluarga Su bisa mendapatkan hak keagenan ini? Grup Longhai lebih tahu daripada kamu, kan? Sudahlah, jangan iri dengan proyek kakakku. Bawa kartu mainanmu ke dapur dan cuci piring. Tuan, jika Anda benar-benar tidak bisa membayar, kami hanya bisa mengambil tindakan paksa. Diam. Minggir. General Manager Longhai Chentai. Pernah bertemu Tuan Chen. Tuan Chen, sejak Longhai Chentai didirikan hingga kini. Tamu yang paling terhormat. Silakan ikut saya ke ruang perjamuan di lantai atas. Untuk menerima jamuan terbesar dari Longhai Chentai kami. Ah, ini. Kartu itu asli. Baiklah, tapi saya masih punya tagihan yang belum dibayar. Bayar dengan kartu dulu. Tuan Chen, Anda di Longhai Chentai kami. Semua pengeluaran akan gratis. Termasuk biaya konsultasi di ruang ini hari ini. Semua biayanya. Anda tidak perlu khawatir. Itu tidak perlu sampai begitu. Bagaimanapun juga masih ada yang ingin membayar. Aku tidak tertarik berdebat denganmu. Namun ada beberapa hal yang harus aku perjelas. Susia, kamu tidak pernah benar-benar memahami. Jadi jangan memaksakan pandanganmu padaku. Kita berdua tidak pernah berada di tingkat yang sama. Chen Tianhao, kamu. Aku tahu kamu ingin membawa keluarga Su menuju kejayaan. Tapi sebelum kamu memiliki pemahaman diri yang jelas, itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Masalah perwakilan staf Longhai Group. Saya sarankan kamu menyerah lebih awal. Sekarang keluarga Su sama sekali tidak mungkin menjadi rumahmu. Saya sarankan kamu menyerah lebih awal. Jika tidak, begitu masalah muncul. Balasan yang akan datang cukup untuk membuat keluarga Su hancur berantakan. Saya sudah bicara sampai di sini. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Su. Sepertinya konsultasi hari ini. Saya tidak perlu melanjutkannya. Sampai jumpa lagi.
Ayo, bawa saya ke atas. Baik, Tuan Chen. Benar-benar berani melawan. Sampah ini. Dia pikir bisa melawan takdir. Aduh, Bu, jangan marah ya. Kita tidak perlu pedulikan pecundang itu. Dia hanya iri saja. Karena keluarga kita dapat hak agen obat dari grup Longhai. Makanya dia cemburu. Dia bilang kita harus cepat melupakan lelucon itu. Dia pikir dia siapa? Apa dia lebih hebat dari Raja Obat, Pak Chu? Tidak, aku tahu. Kalian tidak perlu khawatir dia akan gagal. Pikirannya sempit. Apa yang dia katakan sekarang tidak mempengaruhiku. Selanjutnya, aku akan sepenuhnya mendorong pengadaan dan penelitian obat-obatan Longhai. Saat itu, keluarga Su akan mencapai puncak yang baru. Tenang saja, dia akan melihatnya. Baiklah, benar-benar putriku yang hebat. Saat keluarga Su kita naik daun, biarkan si pecundang itu menyesal. Tapi, bagaimana dengan kartu itu? Jelas itu bukan kartu VIP Longhai Chantai. Tapi malah mengundang manajer umum Longhai Chantai. Ya, dia juga mengatakan bahwa Chen Tianhao telah berada di Longhai Chantai sejak awal berdiri. Tamu paling terhormat. VIP biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi apa? Hanya kartu VIP. Berapa banyak tangan yang bisa saya bawakan untuknya? Dia sepertinya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Cepat atau lambat Anda akan mendapat masalah. Penghancuran diri. Xiaolio, apa yang terjadi antara kamu dan Chen Tianhao? Sebenarnya ada apa yang belum kamu beritahu aku? Kakakku dan Chen Tianhao mereka sudah bercerai sejak dulu. Su Yuansheng. Apa cerai? Xiaolio, kamu dan Tianhao sudah bercerai. Kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Dulu karena satu kata dari kamu, ayahku, membiarkan Xiaolio dan Chen Tianhao menikah. Sejak saat itu Chen Tianhao tinggal di keluarga Su selama 5 tahun. Tepat 5 tahun penuh. Makan dari kami. Tinggal di rumah kami. Tanpa melakukan apa-apa. Dia jelas-jelas hanya menjadi beban bagi Xiaolio. Benarkan? Kakek, sekarang kakakku adalah murid dari Raja Obat Tua Chu. Dan juga satu-satunya penerus pejabat penting grup Longhai. Tidak akan lama lagi. Dia akan menjadi ratu bisnis yang diperhatikan seluruh negeri. Sedangkan Chen Tianhao, apa haknya untuk tetap berada di sisi kakakku? Dia hanyalah seorang pecundang yang hidup tanpa tujuan. Tuan tua tidak sampai seperti itu, kan? Bagi keluarga Su, ini jelas merupakan hal baik. Kalian tidak tahu apa-apa. Dulu keluarga Su hancur dalam semalam. Tianhao yang memberikan bantuan. Keluarga Su bisa bertahan sampai sekarang. Dia mengulurkan bantuan. Dia hanya seorang menantu, apa yang bisa dia bantu? Saat itulah, keluarga Su dalam keadaan kritis. Semua berkat Chen Tianhao yang turun tangan. Barulah kesepakatan dengan grup Longhai tercapai. Dan perusahaan bisa stabil. Jika saat itu tidak ada Tianhao dan Xiaolio, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil alih perusahaan lagi. Keluarga Su hanya akan hancur lebih cepat. Tidak hanya itu. Dana pertama untuk memulai kembali usaha keluarga Su. Semua diberikan oleh Tianhao. Dialah yang memberi keluarga Su dana. 5 tahun yang lalu dia sudah menandatangani kontrak dengan Longhai Group. Bagaimana mungkin? Grup Longhai itu punya hubungan dekat dengan Tianmen, raksasa besar. Tapi Chen Tianhao itu hanyalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa menjalin hubungan dengan grup Longhai begitu cepat? Kalau dia memang sehebat itu, mengapa dia bertahan di rumah kami selama 5 tahun penuh? Tidak, kalian tidak mengerti. Menahan Tianhao adalah kunci bagi keluarga Su untuk tetap makmur. Tapi sekarang semua ini kalian hancurkan. Ah, kakek, jangan bicara seperti itu. Keluarga Su kita sekarang juga tidak buruk. Benar, hanya saja kurang sopan. Sebarkan sepenuhnya jalur staf penting dari Longhai Group. Keluarga Su kita sulit untuk tidak makmur. Kakek, percayalah pada kemampuan saya. Saya, Su Xiuliu, juga bisa membawa keluarga Su menuju kejayaan. Asisten Wang, ada apa? Direktur Su, ada yang tidak beres. Direktur Su, mitra lama grup Su sebelumnya. Sekarang mereka semua secara sepihak telah menghentikan kerja sama dengan kita. Bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak tahu. Sekarang 90% mitra kerja telah mengirimkan perjanjian pemutusan kontrak. Kalau terus begini, jika rantai keuangan kita putus sekarang, semua pembelian dan penelitian obat pasti akan terhenti. Denda 20 miliar itu akan membuat perusahaan kita bangkrut total. Baik, saya mengerti. Apakah Xiaolio mengalami sesuatu? Halo, Tuan Shao. Saya Su Xiangliu, boleh saya bertanya? Apakah Tuan Wang ada? Saya minta maaf. Tuan Wang sudah memberikan instruksi. Panggilan dari grup Su tidak akan diterima. Selain itu, Tuan Wang meminta saya untuk memberitahumu. Hari ini pemeriksaan medis Tuan Su. Dia tidak akan ikut. Saya Li, Direktur. Saya Su Xiaoliu, benar? Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jaga dirimu baik-baik. Hari ini pemeriksaan medis Tuan Su. Saya tidak akan pergi. Kak, ini. Pak San, saya Su Jialiu. Saya Nona Su.
Dengan kemampuan pribadi Anda, saat ini belum memenuhi standar minimum untuk bekerja sama dengan kami. Sebelumnya kami telah memberi Anda terlalu banyak kemudahan. Tapi sekarang kami memutuskan untuk menarik semuanya kembali. Batalkan juga jadwal konsultasi hari ini. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa semuanya berubah jadi seperti ini dalam semalam? Keluarga Yu akhirnya tidak bisa menghindari kemerosotannya. Kakek. Maaf ya. Tuan Chen, Nona Jiang ingin bertemu Anda. Bisakah Anda ikut saya ke taman belakang? Silakan. Tuan Chen datang cukup awal. Saya selalu tepat waktu. Mari kita langsung ke pokok pembicaraan. Apa yang Anda ingin saya bantu capai? Tuan Chen, Anda bercanda. Aku datang ke Longhai kali ini hanya berharap kamu bisa memenuhi janji pernikahan dulu. Kakekmu punya jasa pada guruku. Jadi aku akan berusaha memenuhi permintaanmu. Tapi kalau kita bisa membicarakan semuanya dengan jujur, itu tentu akan lebih baik. Aku berharap Tuan Chen mau menikah denganku. Boleh, tapi aku harus tahu alasannya. Hubungan antara saya dan keluarga Jiang dari Song Yuan sebenarnya tidak seindah yang terlihat. Keluarga Jiang dari Song Yuan telah mengalami gejolak dalam 2 tahun terakhir. Jadi mereka berharap memperkuat keluarga melalui pernikahan. Tapi saya tidak suka dengan calon pasangan tersebut. Keluarga Jiang dari Song Yuan, benarkah mereka punya hak untuk memutuskan pernikahanmu? Benar sekali. Tapi di antara kamu dan aku ada sebuah surat pernikahan. Dan surat pernikahan itu, bahkan keluarga Jiang dari Song Yuan tidak punya alasan untuk menolaknya. Surat pernikahan itu sangat istimewa, bukan? Di dalam surat pernikahan itu, ada sesuatu yang keluarga Jiang dari Song Yuan tidak mungkin menolaknya. Di mana surat pernikahan itu? Buku nikah aslinya disimpan oleh kakek. Namun 3 tahun lalu kakek meninggal. Sekarang disimpan oleh nenek. 2 hari lagi adalah ulang tahun nenek. Saya ingin mengajak Anda kembali ke rumah lama. Pertama, untuk merayakan ulang tahun nenek. Kedua, untuk mengambil buku nikah. Boleh. Tidak sampai 2 tahun setelah kakek meninggal, aku dibawa kembali oleh keluarga Song Yuan. Jadi nenek dan saudara-saudaraku punya banyak prasangka terhadapku. Nenek sakit-sakitan dalam 2 tahun terakhir. Sudah menemui banyak dokter. Semua bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Jadi kali ini kami kembali ke rumah lama. Tidak peduli apa yang dikatakan nenek dan saudara-saudaraku. Katakan apapun yang kasar. Kita semua harus sebisa mungkin bersabar. Tenang saja, jika aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengacaukannya. Tenang saja. Kalau begitu, saya serahkan pada Tuan Chen. Aku akan pulang untuk merapikan dokumen. Untuk berjaga-jaga. Kalau begitu, kita bertemu 2 hari lagi. 2 hari lagi bertemu. Beritahu semua gerbang langit. Siapkan hadiah yang berharga. Berkumpul di rumah tua 2 hari lagi. Atas nama Jiang Wanting untuk merayakan ulang tahun nenek. Juga akan ada pengumuman perintah baru. Aku akan resmi membuka gerbang langit dan menerima murid. Jiang Wanting akan menjadi murid terakhirku. Akan patuh pada perintah ayah angkat.